Bang Zuma noise bang. Gimana? Cara beri partnya bisa lewat WA. WA-nya tinggal dilihat aja di bio profil saya, ada link WA-nya, diklik aja link tersebut, nanti langsung ke WA saya, di chat saya lewat WA. Bang Zuma noise bang. Masa sih? Iya, gitu. Kayak Iya dari tadi loh. kabel gitu. Kayak popo. Atau bang ambil ngecas. Nggak lagi kan? Iya, aman bang. Oke lah, kita naikkan teman-teman yang lain. Ada Pak Desugi, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan tepuk wabarakatuh. tangan. Kenapa sinyalnya begitu? Aki Jumat merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, Pak D dan Bang Sadli. Ada musahadat ya, Masya Allah. Dia dengar ada yang sadat langsung meloncat ke sini saya tadi. Rasanya rugi kalau saya nggak jadi saksi ada orang bersahadat itu. Nanti saya di akhirat nggak punya kesaksian. Masya Allah, makasih Bang Jos, makasih ya saudara-saudara. Mbak Dema. Udah mau jam 12 ini di Makassar ya. Jam 11.46. Ini rumah baru ya Sadli ya. Betul Bunda, ini kamar baru. Bagus ya, kamar baru di rumah. Bagus. Alhamdulillah Bunda. Ini di gunung. Kapan ini? Iya, Pak De. Oh, pantas sinyalnya kayak gitu. Udah seminggu kita di sini. Pak De nggak mau nyusul. Ya mau sih. Doakan aja nanti suatu saat nyampe sana lagi. 25 hari mualaf kan Pak De ke Makassar. Ya semoga lah. Iya. Aku mau sebulan di sana nanti, nggak mau pulang-pulang. Aku mau sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rungkat tadi Bang Alayubi? Bang, anak Batak bang. Kenapa rungkat tadi? Loh, enggak rungkat. Kan udah kabur, anak Batak udah kabur tadi. Oh, iya saya nge-live-kan tadi. Aduh, kayak anak-anak bener debatnya. Parah. Dia yang menuduh, orang lain yang suruh cari data kan gendeng. Gimana Pak De? Dia yang menuduh, orang lain yang disuruh cari data. Padahal tadi kan dia mengatakan bahwa antara Al-Quran yang diproduksi di Kairo 924 dengan Al-Quran 923 itu berbeda. Lah, seharusnya dia menunjukkan dong, ini datanya nih beda nih, kan gitu seharusnya. Betul. Ya kalau saya tadi kubawakan aja Quran yang dialor, yaitu sudah usia ratusan tahun. Quran terbesar ada di Alor, di NTT ya. Itu sama kok, nggak ada bedanya, 30 juz, anunya sama, tulisannya sama, nggak ada bedanya. Coba dicek itu, Quran Alor. Geblek Ini itu memang. Roh Kudus katanya nantang saya debat ya Bang Roh Kudus ya. Assalamualaikum Pak Sugi. Lah Anda Kristen Islam Bang? Waalaikumsalam.
Kristen, dia Kristen. Bukan bukan nantang Pak Sugi, cuman apa nih, mencari pencerahan dan tukar pikiran saja. Kalau Juga tukar dia- pikiran, juga. bentar. Kalau tukar pikiran saya rugi dong. Saya banyak hafal Bible, kamu ndak, rugilah saya. Iya, itu. Rugilah saya. Saya banyak hafal Bible, kamu ndak. Iya, Masa tukar bisa. pikiran, tekor lah aku. Bukankah berbagi itu suatu kebaikan Pak Sugi? Ya baik, cuma kalau tukar pikiran aku tekor. Pikiranmu jadi pikiranku jadi pikiranmu. Kan rugi nanti aku. Aku hafal banyak hafal Bible. Anggap aja sedekah. Nabi aja satu Al-Quran, satu hadis yang dijelaskannya nggak ada kata rugi dia Pak Sugi. Saya merasa rugi kalau tukar pikiran sama Anda. Orang saya banyak hafal Bible, kamu ndak, ya rugilah saya. Cara Pak Sugi Gimana Itu tadi. kalau kita bahas tentang Roh Kudus aja? Nah, mantap itu, Ahi. Supaya Anda tahu bahwa di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Oh begitu, berarti dia nyontek lagi nih. Aduh, Nggak ada, di Kristen mana ada Roh Kudus. Roh halus ada. Kalau terjemahan Inggris yang lama, Holy Ghost. Hantu suci. Jadi Kristen ini memang suka kali gitu. Suka kali nyamar-nyamar gitu. dia mencuri terus dia nikmati curiannya ya. Apa salah ya kata-kata itu? Iya, betul. Mungkin begini. Jadi di Gimana, Roh mana ya di Kudus? silakan. Kita bahas tentang siapa Roh Kudus. Apakah di Kristen atau di Islam? Jadi berhala dia. Sebentar Bang, tunggu bentar. Ada yang mau kerja Bang Zuma. Oke. Mungkin juga mau syahadat juga beliau nih Bang malam hari ini kan. Semalam dia juga ada di room Abu ya kan. Kalau dalam Bible bahasa Jawa, Roh Kudus jadi Roh Suci. Nah, kalau bahasa Bali apa coba bahasa Bali? Oh, Roh Ida. Oh, jadi Roh Ida di situ. Roh Ida Sang Yang Widiwasa. Roh Kudus Ida. jadi Roh Ida Sang Yang Widiwasa. Nah itu. Yohanes 1 ayat 23. Mantap ya. Kalau dalam bahasa Arab apa dia di situ? Nah, Dalam bahasa Arab bukan disebut Roh Kudus, Ahi. Wa asna min salamidah. Min talamidah. Bukan Roh Kudus di situ. Bahasa Arabnya. di yang mana ini? Data yang mana? Akhi Yohanes pakai data yang mana? Yohanes 1 ayat 33. Saya pakai yang Van Dyck. Ya, di situ tidak disebut oh ya Roh Kudus bukan. Yang mana yang saya baca ya? Oh ya, Biruhil Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap aja. wabarakatuh. Tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, yang bahasa Bali lucu bahasa Balinya dia jadi Roh Ida Sang Yang Bang Widiwasa. Zuma noise lagi bang. Kalau ke bahasa Madura, kalau ditranslate suci itu bahasa Maduranya soceh. Artinya roh soceh gitu Pak De. Soceh. Kalau Batak Toba jadi apa dia? Ibanado Sididihon Tondi Parbadia. Pardede.
Ya, Roh Kudus jadi ibana dosidi dihon tondi parbadiha. Apa tondi parbadiha ya? Roh Kudus. Tondi parbadiha. Ya, gimana Bung? Apa sudah kita bisa bahas ini? Bung? Bung? Ya bang, ya bang. Aduh, aku lagi apa juga nih bang. Kenapa? Tentang Lagi ya? apa tadi bang? Ketuhanan bang ya, tentang dia roh tuh kan. Tunggu. Aku sebelum ngomong aku promo baju dulu. Mantap. Tunggu bagi teman-teman yang mau Besarin membeli. besarin host. Tunggu lu kok susah kali nih. Oke, kita ada jual ini teman-teman. Udi, masih mau kau datang besok? Aduh, susah kali. Soalnya udah aku masukin ke kota untuk besok jualan. Tadi tertutup. Mantap. Apa itu? Mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Wah, keren. Sama ada ini juga. Nenekmu kiper. Ya, bagi yang mau silakan DM ya. Dan kita juga yang lain udah pada dimungkusin, masukin kotak soalnya. Mau dibawa untuk besok. Yang tulisan Gimpe Hulu ada enggak? Gimpe Hulu. Tunggu dulu, soalnya pusing banyak kali. Yang ini yang lagi keren sebenarnya. Apa itu? Salam satu Tuhan, salam satu tauhid. Jayalah Indonesiaku. Jayalah agamaku. Coba yang ini, Dek. Oh, itu keren tuh. Oke, itu aja. Makasih. Ya, bagi teman-teman yang mau beli silakan di DM aja ya. Soalnya kita mau lanjut diskusi. Itu katanya cek harganya kasih tahu bang. Iya, kalau yang kaos 120, yang hoodie 220 sampai 240 tergantung. Ya, jadi ada beberapa tipe. Dan kita juga ada polo kalau polo untuk member API aja sih. Ya, untuk yang mau beli silakan aja ya. Oke, lanjut. Roh Kudus. Dibikin juga situ bang, Isa Roh Kudus bikin. Loh, Aku turun bentar. Mau salah. Aku permisi turun bentar ya. Apa Roh Kudus? Esa Roh Kudus. Iya bang. Nenekmu kiper. berarti kamu Wanes. Kalau Isa itu Roh Kudus. Iya, dalam Al-Quran kan ada dibacanya Pak. Nggak ada, Isa Roh Kudus nggak ada. Panafakhna fihi min ruhina. Di situ kan Nah, iya, Allah bukan Roh telah Kudus. katakan. Mana ada Roh Kudus di situ? Ah, kau ini Ruhina bukan Roh Kudus. Roh dari kami. Ah iya itu dia, Pak. Ya, roh dari kami. Roh dari kami artinya itu roh ciptaan Allah. Ah itu plesetan ditiupkan itu Pak Suki, itu diplesetkan namanya. Emang kamu ngerti bahasa Arab? Ruhina Kalau saya kan- bilang rohullah, ya kan? Roh misalnya kitabullah. Apa berarti kitab itu Allah? Ini kamu Enggak ngerti bahasa idob enggak? Ngerti bahasa idob enggak? Idofah. Ngerti idofah? Kalau kita Bang, saya tanya, Bang. Berarti kitabnya Bang, saya tanya, Bang. Allah. Bang, Ini, Pak. bentar Iya, dulu. tadi kan Pak bentar Suki dulu, nanya. saya tanya. Apa Ya, arti lanjut, idofah? lanjut. Apa arti idofah? Disandarkan. Nah, rohullah berarti roh itu disandarkan kepada Allah. Ah, Bukan iya benar, berarti kan roh. disandarkan sama Allah. Benar disandarkan. Bukan berarti roh itu adalah Allah. Kan itu Ya. namanya Nah, nih, framing namanya saya itu. kasih lagi. Tadi Kitabullah. dibenarkan. Kitabullah Dibenarkan apa tadi, berarti kitab itu disandarkan. Allah? Kitab dari Allah. Nah, kalau rohullah, Kitab Allah. oke, kalau rohullah, Menjelaskan paling sok pintar ini. Berarti roh Allah. oh, matamu. Tapi Pak Sugi Itu yang tadi udah katakan bener. Kitabullah, disandarkan. kitab dari Allah. Rohullah, Lupa roh dari kita. Allah, gitu loh. Karena mengingat Oke, idofah Bang Juma, tadi Pak depan Sugi. Bang Juma.
Lanjut Bang Juma. Ya, ini temannya siapa namanya ini? Temannya Jusel Tewi ini. Ayo kita bahas tentang Roh Kudus yuk. Kepala batu ini orang. Iya. Iya, lanjut Kepala Bang, batu. lanjut Bang, lanjut Batu Bang. kepala. Enggak, tadi kan dibenarkan Jadi Roh Kudus Bang. itu udah di Kristen tidak ada Roh Kudus. Kamu jangan ngadi-ngadi nipu-nipu di sini. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu munculnya di Islam, di Al-Qur'anul Karim. Di kitab lain itu enggak ada. Ya. Jadi Roh Kudus di Islam itu sesuai dengan namanya. Roh Kudus ini adalah malaikat suci. Yang mana malaikat suci ini hanya dinisbahkan sebagai gelar kepada malaikat Jibril. Dan itu tidak ditemukan di agama lain. Oke, kecuali di Indonesia yang mencoba menipu umat Islam dengan mengambil kata Roh Kudus agar dianggap bahwa ajarannya juga itu adalah ajaran yang benar, padahal hoax. Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam, saya menjelaskan sesuai iman saya, Anda bantah nanti sesuai dengan iman Anda yang abu-abu itu. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dikuatkan dengan adanya malaikat Jibril yang disebut Roh Kudus. Itu di Islam. Jadi Roh Kudus itu adalah gelar kepada malaikat Jibril. Nah sekarang di Anda, dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus ini? Silakan. Abang, dari persepsi dari kami kan Bang, kita sepakati bahwa setiap ajaran agama ini pasti adanya Roh Kudus. Sepakat enggak? Dari mana? Coba jelaskan aja dulu. Anda jelaskan dulu dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus ini. Nggak usah ngadi-ngadi. Seperti kita lihat sejarah Bang, ketika Nabi Muhammad sebelum diutus dia Kenapa larinya Nabi Muhammad? Di agama Anda dulu, agama Kristen ini dulu Anda jelaskan Roh Kudus ini Anda ambil dari mana? Iya, ini lagi menjelaskan Bang. Soalnya kalau kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Anda turun, kalau gitu cara Anda berdiskusi, Anda turun. Karena kalau Anda nggak layak diskusi di sini. Kita harus memakai kacamata. Anda jelaskan Roh Kudus yang Anda rampok itu Anda dapatkan dari mana? Anda jelaskan dulu dalam agama Anda. Jangan Anda campur adukkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen, ajaran pagan tersebut, penyembah makhluk halus itu. Jangan. Oke? Jangan. Kristen adalah agama penyembah makhluk halus. Mengatakan yaitu roh. Itu kitab Allah. Tunggu. Injil yang dimaksud bukan kitab Anda. Injil yang dimaksud bukan kitab Anda. Injil yang dimaksud adalah kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Anda kalau ngotot turunkan aja. Saya buktikan. Orang bahlul kayak gini turunkan aja. Udah kau ke neraka aja. Kau ke neraka. Bisa dibuktikan. Hus. Turun. Hus. Udah berapa kali diskusi nggak pernah becus otak kau itu. Otak kau itu rusak. Diminta jelaskan secara baik-baik. Jelaskan dulu dari perspektif agama penyembah makhluk halus ini apa Roh Kudus itu, kok bisa kalian gunakan? Bahkan namamu pakai Roh Kudus itu, apa nggak malu kau? Percaya diri terhadap agamamu yang nyembah makhluk halus. Jangan kau bawa-bawa Roh Kudus tapi kau itu namanya kamu gepeng. Artinya kau tidak percaya diri. Artinya kamu itu adalah saudaranya setan yang ingin menjelaskan perspektif Roh Kudus dalam agamamu dengan mengambil kacamatanya Islam. Itu namanya gepeng kau, gimpe kepala kau itu. Udah baik-baik kau ditawarin, mari diskusi baik-baik.
Gak ada orang Islam bisa kau tipu dengan gaya-gaya kalian itu. Udah capek kami hadapi kalian itu suka nipu-nipu. Dari sejak penjajahan itu aja terus kerjamu. Nipu aja terus sampai hari ini. Ngajarkan ajaran dari barat kok pakai teknik-teknik ya, tipu-tipu, nyamar-nyamar jadi Islam. Kristen itu tidak punya hak kemudian untuk menggunakan kata Roh Kudus itu. Nggak ada. Kenal nanti di Indonesia. Paham kau? Cara tipu-tipu aja terus. Oke, silakan kalau ada monyet dinaikkan. Iya, suara saya kedengaran. Jadi di siang itu dia ada komen kayak, Bang, izin mau bersyarat. Saya pikir dia ngeprank karena nggak ada request. Ternyata jaringannya, terus dia sudah itu WA saya. Siapa tahu orangnya ada di sini, silakan kirim permintaan ya. Nama akunnya NU. Dia mau Informasi juga mengawinkan antara ajar Ya, selamat barat aja, nggak usah ke timur-timuran. selamat malam. Malam, Bung. Ya, izin bertanya. Iya, silakan. Halo. Ya, saya sempat nonton cuplikan video dari Bang Zuma yang mengkaitkan Tritunggal itu Ya. dengan paganisme kan? Betul sekali. Tapi saya ada pertanyaan gini. Ya, saya ada pertanyaan seperti ini. Saya kan sempat tanya-tanya kepada yang lain, di mana di dalam Quran Muhammad diperintahkan atau dapat wahyu untuk cium batu Hajar Aswad sambil teriak Allahu Akbar gitu kan. Lalu saya mendapatkan jawaban, katanya itu teladan katanya. Teladan berupa sunnah dari Rasul. Nah, saya tanya, ya Rasul dapat teladannya dari mana? Apakah dari surga atau dari suku Quraisy penyembah berhala? Gitu pertanyaan saya kan. Karena kalau kita bicara tentang paganisme, sebenarnya ya sampai sekarang kalau secara kasat mata kita melihat justru lebih kental kepada ritual umat muslim yang sampai sekarang masih kelihatan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah yang pertama itu, dari mana beliau mendapatkan teladan untuk cium batu Hajar Aswad sambil teriak Allahu Akbar? Itu ada di dalam hadis Al-Bukhari, kemudian hadis Abu Daud. Ya, ada teriakan talbiyah. Nuduh sih, Bang. Abang tahu arti bertanya nggak? Iya, saya bertanya. Tadi saya sudah bertanya. Oke, silakan Enggak, jawab. anda bertanya itu ngerti nggak arti bertanya? Tapi Iya, Anda saya menuduh bertanya. loh. Anda kalau menanya misalnya kenapa ya Nabi misalnya teriak gitu, masih oke. Kenapa gitu kan? Ini Oh ya, enggak, kenapa kalian ini sekarang? pagan gitu kan, mewarisi Oke. agama apa? Kalian itu kental dengan pagan. Itu pernyataan loh, Bang. Iya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi, jadi dari mana Muhammad mendapatkan teladan tersebut untuk cium batu hitam tak berguna itu? Terima kasih, Wah, tak silakan. berguna ya, Bang ya. Dari mana Anda bilang tak berguna, Bang? Coba. Wow, kafir. Inilah kurang Ada ajarnya ya. Ada satu hadis mengatakan gini kan, sahabat Nabi mengatakan, kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, sebenarnya aku tidak mau. Itu kan ada kan, kalau nggak salah ayatnya seperti itu kan? Oh, kalau gitu Yesus tuh batu yang dibuang itu beneran batu juga Yesus ya? Oh, itu kan istilah. Oh, Jangan gitu ya. disamakan. Sekarang ini batu fisiknya sampai sekarang masih ada loh. Oh kita iya, bisa- jadi Yesus sudah nggak ada. Tapi Enggak, kalau Bukan. Yesus sudah nggak ada. Gini Bang Suma, Bang Nggak, Suma. saya nanya, Yesus udah nggak ada artinya? Yesus masih ada di surga. Ya udah, artinya masih jadi batu. Oh enggak, dia firman yang menjadi manusia. Bukan batu yang dibuang.
Oh, itu kan istilah. Biar menjadi Istilah manusia. Batu penjuru. Waduh. Batu penjuru. Kamu Istilah. harus tahu ya. Istilah batu penjuru itu kalau Tadi di kau Israel. bilang, Apakah- ya, kalau Apakah udah Yesus ada lagi, itu hanya istilah Satu-satu batu atau dulu. memang Yesus punya batu? Tunggu satu-satu dulu. Itu istilah batu penjuru itu sebagai patokan. Anda harus ngerti pengertian batu penjuru itu patokan ya. Kalau Anda lihat cara membangun di Israel itu batu penjuru itu ada seperti sekarang nih ya. Israel lagi rencana untuk mendirikan bait suci ya yang ketiga ya untuk akhir zaman. Mereka sudah menyiapkan batu penjurunya. Jadi itu istilah sebagai patokan. Jadi Yang itu meludahi kau ya, Israel yang meludahi kau. Aduh, sudah Meludahi salib. jangan melebar lah. Coba fokus dulu lah ya. Dari mana Muhammad mendapat teladan cium batu? Sekarang kalau kita bicara paganisme, yuk lihat diri kalian gitu. Apa kalian paganisme bukan? Coba jawab dulu pertanyaan Bukan, saya ini. bukan. yang suka Bukan. nyanyi. Silakan. Ya, oke, baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pernyataan kepada kami sebagai umat Islam dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni." Nah, sekarang ketika kami diperintahkan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kemudian ritual yang dilakukan itu adalah ritual daripada paganisme? Yang mana ritual paganisme itu? Padahal itu adalah syariat. Ritualnya yang mana? Mencium batu, itu adalah ajaran para nabi. Ajaran yang kemudian Tuhan ajarkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dalil? Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Kita orang-orang terdahulu sudah melakukan itu. Yakub mengambil batu, menjadikan batu itu sebagai batu tugu dan seterusnya. Nah, justru yang berpertanyaan ini orang Kristen. Para nabi memiliki kiblat, para nabi memiliki batu tugu. Batu yang menjadi kemudian patokan di dalam beribadah. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium itu bukan mencium dalam arti kata menyembah batu, tidak. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Nabi Yakub mencium batu, Daud, Salomo. Gimana mereka? Apakah mereka itu juga pagan? Kan tidak. Bahkan orang terdahulu menghapuskan dosa dengan mencium batu bara. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, Yosua 24 nomor 27 dan seterusnya. Mereka menjadikan batu sebagai saksi. Apa yang pagan? Yang pagan itu yang menyembah manusia, itu baru pagan. Mana ada nabi menyembah manusia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium batu bukan menyembah batu. Nah, itu beda dengan kalian. Tuh, coba lihat Katolik. Itu baru pagan. Karena mencium batu yang mencium manusia yang mana manusia itu disembah. Kami tidak menyembah batu, enggak. Itu hanya tradisi, prosesi dalam beribadah selayaknya apa yang dipraktikkan nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Nah, seruan Allahu Akbar itu juga adalah sesuatu pengakuan iman akan kebesaran Allah. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Allah itu maha besar. Apa yang masalah? Yeremia 10 nomor 6 Allah maha besar. 2 Samuel 7 nomor 22 Allah maha besar. Apa yang jadi masalah? Ketika kemudian orang menyembah Allah yang maha besar itu dengan seru Allahu Akbar, apa yang jadi masalah? Yang masalah itu menyembah manusia. Sudah? Saya tanggapi. Sudah. Ya. Oke. Semua yang Anda kutip dari perjanjian lama itu. Tunggu. Saya tanggapi dulu biar rapi gitu. Enggak, aku dikit aja. Habisnya aku nggak ngomong lagi. Jadi kalau kita lihat ya dari agama, kan kalau kita mau tahu itu pagan nggak, kan kita lihat dong agama-agama pagan tuh ciri-cirinya gimana gitu kan. Ciri-cirinya ya harus ada dewanya yang berkorban, itu yang pertama. Terus yang kedua ya sesembahannya itu harus turun jadi manusia, ya turun ke bumi, ya, itu ya pagan. Terus ada nyanyi-nyanyinya gitu ya, ada tari-tariannya, ada nyanyi-nyanyiannya, itu biasa pagan tuh. Ada tarian-tariannya seperti itu. Aku cuman kasih masukan gitu. Ya. Pagan nyembah manusia udah, itu aja. Saya sambung dulu. Saya mau tanggapi dulu ya. Tadi Bang Suma sudah pakai perjanjian lama kan? Setahu saya sih di dalam perjanjian lama
baik Yakub maupun apa, mereka tidak menjadikan batu itu untuk dicium, atau kemudian sampai sekarang dimuliakan batu yang ya kita tahu itu benda mati lah ya. Apalagi kalau sampai dipercaya siapa yang menciumnya, kemudian batu itu tadinya putih, tapi karena banyak dicium dia menyedot dosa-dosa orang jadi hitam gitu kan. Saya baca sejarahnya seperti itu, Hajar Aswad. Itu kan sudah sesuatu yang ya mau bilang bukan ritual ya, nampak sekali ritualnya. Karena saya baca dalam Bukhari volume 2, buk 26 nomor 697 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul Allah melakukan tawaf Ka'bah dengan naik unta. Saat itu kaki Nabi sedang terluka. Ketika sampai ke sudut yang ada batu hitam, dia menunjuk ke arah batu itu, memakai sesuatu pada tangannya dan berkata Allahu Akbar. Abu Daud buku 10 nomor 1813 diriwayatkan Abdullah bin Abbas, Nabi berkata orang yang melakukan umroh harus berteriak talbiyah sambil dia menyentuh batu hitam. Talbiyah itu kan, ya Allah aku datang memenuhi undanganmu, tiada sekutu bagimu. Nah, Muhammad juga dalam hadis Sahih Muslim 1190, tatkala Rasulullah tiba di Mekah, mula-mula, bayangkan, mula-mula beliau datangi Hajar Aswad lalu beliau mencium. Hadis Sahih Muslim 1150, sebelum mencium Hajar Aswad itu Muhammad mengucapkan labaik Allah humala baik, yang berarti ya Allah atas panggilanmu aku datang padamu. Itu semua diucapkan berkaitan dengan batu hitam, sehingga kita mau memprediksikan bahwa ini ritual kekafiran yang bertopengkan ketauhidan gitu loh. Nah, dan jejak digitalnya bisa terlihat sampai sekarang ini ya. Jadi kalau kita berbicara Allah di dalam Alkitab itu beda dengan Allah yang ada di dalam Quran. Karena Muhammad kan ada ayat mengatakan dia hanya diperintahkan untuk menyembah Allah yang ada di Ka'bah, di negeri haram. Itu Tuhan teritorial, bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Allah yang ada di Ka'bah sana. Itu beda. Ya, dari 360 berhala di Ka'bah yang dulu masa jahiliyah, ketika Muhammad menjadi jaya, menjadi besar, dia hanya Udah gantian, nggak ada yang mau mendengarkan ngawuran kau yang buta itu, nggak ada. Jadi gini saya ajarkan samamu ya. Di Islam itu sama seperti agama Yahudi, mereka memiliki prosesi ibadah. Oke, prosesi ibadah itu terkait dengan apa yang kemudian cakupan dalam ibadah. Nah, bagaimana kita lihat Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam kitab Keluaran misalnya. Mereka kemudian membasuh tangan, membasuh kaki, lalu kemudian mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka mendekati mesbah, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu mesbah, Anda mudah-mudahan ngerti itu. Samuel 2 misalnya, bagaimana kemudian diterangkan Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap bertukar pakaian, ia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Di dalam Kejadian 35, Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang-orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi ada kemudian prosesi-prosesi di mana prosesi itu yang merupakan syariat. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian ketika berbicara mengenai apa yang Anda uraikan tadi, bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah tidak sama seperti Tuhannya Bani Israel. Adalah yang tidak sama dengan Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya orang Barat. Tuhannya Timur Tengah dan Tuhannya Barat itu berbeda. Tuhannya orang Barat itu manusia, namanya Yesus. Sementara Tuhan kami itu adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri pencipta dan bumi bersumpah dengan perjanjian kekalnya, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, kalau Tuhan sendiri yang sudah berjanji demikian, tidak ada yang bisa membatalkan itu. Dia akan menjadi Tuhan keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Nah, sedangkan kalian itu keturunan siapa Kristen itu? Keturunan dari mana itu Kristen? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 28, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu, mendirikan batu, menjadikan batu sebagai tugu tuangan minyak di atasnya. Apa itu? Dan batu, dikatakan dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Untuk apa? Tugu apa itu? Tugu ibadah. Lalu kemudian ketika dia datang kepada batu itu, apa kata Yakub kemudian? Dia menyeru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah kemudian dia menganggap bahwa batu itu pencipta itu? Tidak, hanya orang bahlul yang gepeng kepalanya yang menganggap itu. Ya. Kalau dikatakan Tuhan negeri ini, berarti Tuhan Israel, berarti Tuhan hanya untuk Israel gitu. Dia adalah Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di laut. Jadi yang pagan itu yang jelas-jelas Tuhannya manusia, mati dibunuh manusia, lalu dipersembahkannya kepada dewa Molok. Itu baru pagan. Oke, sudah? Gitu. Sudah ya? Oke, saya tanggapi ya. Oke. Ya, silakan berhalusinasi. Lanjut. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu kalau bersumpah demi dirinya sendiri. Sementara Allahnya Arab itu bersumpah demi ciptaan, demi langit, demi apa gitu kan, itu beda sekali. Kedua, ya, saya mau kasih tahu, itu jelas berbeda, bro. Yakin kamu? Jelas. Allah dalam Yakin Abraham kamu? sebenarnya bersumpah demi dirinya sendiri. Ketika dia akan memberkati Abraham, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Tunggu, biar saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut. Kalau Terus? tentang batu, ya sudah jelas sekali dalam Alkitab, ya mereka tidak mencium batu sambil berharap dan berteriak batu itu Allahu Akbar atau apa. Dan kedua, kenapa tadi saya katakan bahwa Allah di dalam Alkitab berbeda dengan Allah yang ada di dalam Quran? Karena ketika kita berbicara Ya, batalkan Allah, dulu Kejadian 17 nomor 7. Hei. Batalkan dulu Kejadian 17 nomor 7. Batalkan dulu, baru Anda berargumen. Batalkan dulu, karena itu adalah perjanjian kekal Tuhan ya Abraham. Batalkan dulu itu, Bung. Loh. Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu. Hei, diam. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekalku. Anda siapa? Anda siapa? Anda Bani Israel membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Tuhan hanya khusus untuk bangsa Israel. Di luar bangsa itu kafir, termasuk kau kafir, Arab kafir. Kau paham tidak perjanjian lama? Nenekmu kiper. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu bukan kafir. Hei, kamu bukan kafir. Galatia 2 nomor 14, kafir Kristen itu dijelas sekali dikatakan di situ. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Betul. Betul. Bagus kau ngaku. Nah, sekarang begini. Kau kembalikan dulu poinnya di Kejadian 17 nomor 7. Kejadian 17 nomor 7 coba kau batalkan dulu. Kau batalkan dulu tuh. Iya. Kamu batalkan dulu Kejadian 17 nomor 7. Tunggu. Dengarkan Kejadian 17 nomor 7. Batalkan itu dulu, batalkan. Saya mau jelaskan supaya kamu paham perjanjian lama. Tahu. Ini ada hubungan dengan kau berdiskusi dengan Elia. Kau bilang begini kan? Bukan. Kau batalkan dulu. Hei. Kau batalkan dulu perjanjian kekal Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 7. Batalkan dulu tuh. Itu dibacakan coba kau batalkan oleh Yesus di kayu salib, Efesus pasal 2 yang kau diskusikan. Nenekmu kiper. Udah kau gepeng, otak kau gepeng berarti. Udah turunkan, host, turunkan monyet ini, turunkan. Monyet ini turunkan, monyet ini turunkan, turunkan monyet ini. Enggak ada ilmu. Monyet, kau ke gereja aja monyet. Jadi di Kejadian 17 nomor 7 di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan keturunan Ismail, Tuhan keturunan Kristen. Siapa yang membuat perjanjian kekal kepada keturunan Kristen? Siapa? Ada? Gak ada. Terkait dengan bersumpah dengan nama makhluknya. Kau baca Amos 8 nomor 7 itu keciluk nomor 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Tuhan bersumpah demi Yakub, keciluk. Makanya kurangi makan biji, jangan makan guguk supaya otakmu berfungsi. Ya. Bersumpah. Nah ini Tuhan bersumpah demi nama manusia nih. Tuhan bersumpah demi Yakub. Tuhan
bahwasanya aku akan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub. Parah. Jadi kalau ilmu kuculuk kepalanya gepeng, gimpe ulunya, turunkan aja hos. Tidak ada gunanya. Kita butuhkan Oten yang masih mau waras. Kalau yang sudah gila permanen kayak tadi itu nggak usah dipertahankan. Kita harus keras kepada orang bahlul. Kalau orang yang mau belajar silahkan dipertahankan, tapi kalau orang bahlul jangan. Mending kita monolog daripada orang bahlul yang kita ajarin kayak gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang bahlul ini, si gepeng kepala, ya itu tidak bisa dia bantah kemudian dengan argumentasi yang benar. Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu adalah Tuhan yang sama dengan mereka sembah. Itu. Nah, sedangkan identitas Tuhan mereka, bahkan Tuhan mereka diumpetin di ketek si Yesus itu. Gak mau dibahas Yesusnya. Apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Kagak. Apakah orang Yahudi menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi? Iya. Berarti mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang gepeng kepalanya nggak usah dipertahankan. Silakan yang lain. Ya, ini ada John Norin Ginting. Selamat malam John. John, silakan dibuka mic-nya John. Halo John. Ya bang. Ya, John John, mau diskusi. selamat untuk Kristen John. Aku Muslim bang. John. Halo, assalamualaikum. Oh ya, apa yang ingin disampaikan John? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku kan baru masuk ini bang. Halo bang. Pak. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, hilang. Belum ada ya di Jamie. Selamat Ya, malam. di kejadian Jamie. 17 nomor 17 itu Tuhan sendiri di dalam pengajaran daripada kitabnya Yahudi menerangkan bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Engkau di sini adalah Nabi Ibrahim serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Ini kecuali ini bisa dibatalkan oleh Kristen, oleh Oten, berarti kedudukan Kristen lebih tinggi daripada Tuhannya Bani Israel. Itu ya teman-teman. Nambahin sedikit ya, Silakan dilanjut, putus-putus ya. Sebenarnya ketika dia tadi mengolok-olok Allah itu bersumpah demi ciptaannya, lalu itu dianggap bukan Tuhan, ini sebenarnya nampol mukanya sendiri. Seperti yang Akhi katakan tadi itu di dalam Amos 8 ayat 7. Ya, di sini dikatakan Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Nah, kebanggaan Yakub ini apa? Di dalam Mazmur 47, kita buka. Ya, orang Kristen boleh membuka Mazmur 47, Mazmur ayat 4. Nah,
Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya Sela. Jadi kemana, Tuhan Guru? ini bersumpah atas tanah kebanggaan Yakub. Amos 8 ayat 7, Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub. Kebanggaan Yakub adalah tanah yang dijanjikan. Jadi Tuhan mereka juga bersumpah. Ya, Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen ya. Juga bersumpah atas ciptaannya. Nah, ketampol dia. Lanjut. Gurunda ke report ya, Gurunda. Entah. Nah, ini masalah gunung batu ya. 2 Samuel 22:3. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Coba dia ini, Allahnya katanya gunung batunya. Mereka nggak sadar diri ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggalkanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Lanjut. Tuhan gunung batu tuh Dewa Molok. Dewa Molok tuh gunung batu loh. Digambarkan dengan gunung batu. Nah, Ya, itu dia. Mazmur 18:2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur banyak ini kata-kata gunung batu. Dia nggak nyadar diri nih hoten-hoten ya. Masalahnya bukan dari batunya gitu loh. Masalahnya nyembah manusianya itu loh. Yesus itu manusia disembah. Itu aja dulu poinnya. Kalau mereka sudah bisa membatalkan Kejadian 17 nomor 7 bahwa Tuhannya beratakan perjanjian, mengadakan perjanjian kekal, yaitu bahwa dia akan menjadi Tuhannya Bani Ismail dan Bani Ishak. Nah, itu baru hebat kalau dia bisa batalkan. Jawabannya tadi apa? Itu sudah dibatalkan dengan adanya Tuhan Yesus. Kucluk. Dengan kematian Yesus katanya Gurunda, dia batalkan semua. Tuh kan bisa dibatalin. Ya, Ada. halo Jamie. Halo, Jamie. malam. Ya, malam. Bang Jamie Kristen atau Islam, Bang? Bang Halo. Jamie Kristen atau Islam, Bang? Halo. Jaringanmu jelek banget bang, jaringanmu bang. Ya lagi hujan soalnya di sini. Oh iya iya iya. Ya ya. Islam apa Kristen bang? Kristen, Kristen. Oh Kristen, silakan. Justru mau nanya nih sama hostnya, Bang Suma ya. Iya. Ya. Kok live TikTok kok nggak bahas isi Quran kalian? Kok bahas Alkitab itu? Kitab suci orang lain. Emangnya nggak ada bahasan lagi di Ya, Al-Quran kalian? ini sudah bagian dari Al-Quran. Nggak ada. Justru bahasan ini adalah bagian dari bahasan Al-Quran. Kok Ini kalian bahasan dari comot-comot bahasa dari ayat Al-Quran. Alkitab untuk membenarkan, cari pembenaran? Bahaslah agama kitab suci kalian kok. Al-Quran itu membahas kitab saudara. Anda naik mau curhat atau mau dialog? Ya, aku mau dialog nih, nanya aja. Nah, kalau mau dialog nggak usah ngeritik, ayo kita dialog. Iya, justru saya Nggak mau usah tanya merepet nih. kayak bencong lagi men ya. Dialog aja udah. Kamu diam aja, kamu diam aja. Kenapa nyuruh saya diam? Kalau kamu nggak terima, diam aja. Saya mau tanya ini. Kalau Anda ingin dialog, Anda nggak perlu Di mengkritik. TikTok untuk nggak bahas kitab suci orang lain. Anda mau merepet atau mau kitab suci dialog? Kalian nggak ada ya, nggak ada bahan lagi. Karena kitab suci Kalian tuh hanya comot-comot Rampok dari ajaran kami. aja nih. Bahas kitab suci kalian saja. Itu karena agama Anda mengambil dan mencomot ajaran kami. Nggak usah curhat. Mau dialog tapi curhat, merepet. Nggak usah Kayak ketakutan. bencong lagi datang bulan dia. Emang bisa bang, akhi?
Manusia jadi Tuhan aja bisa bagi Oten, apalagi cuma bencong datang bulan. Bisa lah. Oh, bisa ya. Oh, baru tahu saya. Itu boleh jadi istilah apa? Jadi kata-kata di baju nih. Bencong datang bulan. Bencong datang bulan. Aneh ya orang-orang ini. Udah langsung tahu. Halo. Ya, halo. Syukron Utirini. Saya Kristen, Bang. Islam Kristen, GMT. Kristen. Silakan Bang GMT, apa yang ingin disampaikan Bang? Mau nanya, proses turunnya Al-Quran dari Allah itu gimana? Nanti nanya balik Bang ya. Oke, kalau saya bisa jawab. Nah, silakan lagi cuma. Iya. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi tidak melalui penyelidikan. Al-Quranul Karim lebih awal menerangkan wa makana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuh hiya bi izni ma yasha innahu aliyul hakim. Jadi tidak patut bagi manusia itu apapun levelnya, nabi atau rasul, kemudian dia berbicara langsung kepada Allah, melainkan melalui perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau melalui malaikat, lalu diwahyukan kepada mereka. Ini nabi-nabi, semua nabi. Nah, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'annya melalui Roh Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Demikian. Tanya ganti. Ya, gantian. Waduh. Ini Bang cuma noise sedikit Bang. Saya ya. Masih. Aman Bang. Ya, jadi kalau berbicara mengenai pewahyuan Al-Quran melalui Roh Kudus, itu jawabannya singkat. Itu tadi takut ketahuan lagi men itu. Kabur dia. Tapi laki-laki. Oke, teman-teman muslim mau info juga, janganlah terlalu banyak kirim permintaan. Karena kalau saya buka permintaan Hilang suaranya, Bang Sadli. muslim Hilang. Apa yang ada yang WhatsApp? Bang Elia Mens nampaknya Bang. yang mau naik itu langsung nge-lag di TikTok. Jadi yang saya naikkan itu juga cuma hanya teman-teman Kristen saja. Untuk teman-teman Muslim itu nggak akan saya naikkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sarannya jangan dikirimlah permintaannya. Karena setiap saya buka permintaan yang mau naik itu saya langsung nge-lag. Apalagi kalau sampai 70 yang mau naik. Waduh. Moderator. Bang Sadli. Angkat moderator aja biar yang naikkan moderator. Siap, Pak De. Angkat moderator aja biar yang naikkan moderator. Ada banyak Pak De. Cuman biasa kalau di moderator di handphone yang satu itu nggak muncul semua, cuman sebagian. Makanya teman-teman yang mau naik yang Muslim mohon jangan dikirim ya permintaannya karena nggak bakal saya naikkan. Sekian.
Nggak ada noise lagi kan? Aman-aman. Halo. Halo, halo. Halo, assalamualaikum, salam toleransi bang. Ya, assalamualaikum. Kristen Islam bang? Kristen lah bang, kan saya sudah bilang salam toleransi bang. Iya. Mau kaki Juma? Iya. Yang Islam. Silahkan apa yang ingin disampaikan masalahnya Bang Jeffrey. Oh, Biasa. saya hanya mau sampaikan saya gini bang. Kan dari tadi saya hanya nonton. Saya dari Kupang bang. Saya dari tadi nonton ini, saya lihat ini kan baru saya pikirkan ini, masa dibilang di Indonesia salam toleransinya tinggi, kok pembahasannya kayak gini, baru kayak gimana ya? Maksud dari pembahasannya apa ini bang? Memang Kupang bukan Indonesia ya? Baru tahu aku. Ajarkan Kristen menyadari dirinya itu agar menghargai agama lain. Jangan suka nipu-nipu, itu bang. Enggak, gini bang. Yang dari tadi bahas siapa ini? Kaget ya? Enggak kaget bang, coba. Baru sadar kalau agama Anda itu diajarkan dengan cara nipu-nipu. Kaget. Loh, bang ini kaget ya? Aneh kok. Aku nih mau tanya toleransinya bang dari agamanya bang itu gimana bang? Iya, toleransi apa yang Anda inginkan? Tidak ada kemudian orang Islam di Indonesia ini yang mengajarkan kemudian di dalam bulan suci Ramadan tidak boleh kemudian mengibarkan bendera-bendera di luar daripada Indonesia. Tapi di agama Anda seorang pendeta dengan berani mengatakan, menyeru untuk kepada kapolda agar melarang kemudian ada bendera Palestina itu dikibarkan. Katanya bulan Desember itu bulan sucinya Kristen. Itu ilmu dari mana? Hah? Dari mana lagi Kristen dapat istilah bahwa Desember itu adalah bulan sucinya Kristen? Itu ilmu dari mana lagi didapatkan itu? Bang, ini saya omong ini soal toleransi bang, bukan soal begini-begini. Iya, kalau berbicara mengenai toleransi, berarti kita harus saling menghargai kan? Harus saling menghargai ajaran kan? Oke? Yang nggak hargai siapa ini bang? Nah, kitabmu yang tidak menghargai agama Islam, kitabmu yang tidak pernah menghargai, kitabmu, agamamu yang tidak pernah menghargai. Tidak ada di kitab tertulis bilang nggak ada hargai agama Islam, itu nggak ada. Faktanya di kitabmu itu diajarkan Allah itu punya anak. Padahal tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kata Allah di Indonesia ini, nggak ada. Kenapa demikian? Kok bisa tertawa? Ini tertawa karena tidak ada ilmu. Bang, saya bukan nggak ada ilmu, tapi saya hanya mau toleransinya. Katanya di Indonesia loh semua pada bilang toleransinya tinggi. Mana? Justru karena Indonesia punya toleransi yang sangat tinggi, di mana toleransi itu digalakkan oleh umat Islam, sampai Anda adem-adem menggunakan istilah-istilah Islam di dalam kitab saudara tanpa ada gugatan dari kami. Coba, kurang apa lagi toleransi kami terhadap kalian? Kurang apa lagi coba toleransi Islam terhadap kalian? Kalian mengatakan kitab kalian ibar, menunggu kalian itu waras, menunggu kalian itu kemudian siuman untuk tidak menggunakan istilah Alkitab di kitab kalian. Toleransi apa lagi yang Anda inginkan coba? Ketika umat Islam itu bersabar, ketika istilah Alkitab Anda ambil, Anda rampok, Anda comot dari Al-Quran, lalu Anda tempelkan di kitab kalian yang datang dari barat itu. Kurang sabar apa lagi? Kurang toleransi apa lagi umat Islam kepada kalian? Ya udah Pak. Ya, kalau kita salah, malu. Kita maaf ya Bang. Tapi ya sudah, makanya sadari itu. Ya udah Bang. Jangan bawa-bawa toleransi tapi agama Anda sendiri tidak pernah bertoleransi terhadap agama lain.
Tuhan Anda itu Theos, Anda comot, kemudian Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitab kalian, tuliskan Allah, dibaca Allah, supaya menghilangkan identitas Tuhannya umat Islam. Umat Islam diam, kurang toleransi apa lagi kami? Ketawa. Coba, nama Tuhan Anda siapa? Saya nggak mau bahas-bahas Tuhan sini, bang. Saya hanya mau. Loh, ini berbicara toleransi kan? Berbicara toleransi kan? Ya kalau toleransinya abang begitu, berarti ya wajar lah. Saya berpikir, oh ya udah diajarkan begitu, ya udah begitu aja, bang. Toleransi itu apa coba? Apa definisi toleransi menurut saudara? Ya udah bang, lanjut bang. Iya, Anda harus sadari itu. Islam itu saking toleransinya, bayangkan aja, dikatakan dalam kitabnya umat Islam, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di kitab saudara, orang-orang Kristen disebut anak-anak Allah, kan bajingan. Harusnya anak-anak Theos, atau anak-anak Bapak, atau anak-anak dewa, atau anak-anak Tuhan. Kok jadi anak Allah sih? Allah itu dari mana? Dari kata Allah. Allah itu diambil dari mana? Dari kata Allah. Diplesetkan dengan dibaca Allah, supaya menghilangkan identitas daripada Tuhannya umat Islam. Malu. Udah tidur sana. Cebok air 1 sendok. Mencuri tapi dia nikmati curiannya. Begitulah mereka. Saya tidak menemukan di Bible ayat toleransi. Justru yang ada ayat intoleransi. Mana ayatnya? 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nerima tamu saja dilarang di dalam Kristen. Nerima tamu beda agama dilarang. Terus toleransinya di mana? Coba tunjuk deh ke saya 1 ayat saja yang sifatnya itu toleransi. Mana? Tunjuk di Bible ayat toleransi. Mana? Kalau di Islam ada apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mana ada ayat kayak begitu di Bible? Sini tunjuk. Ya, ini ada Bang Tomli. Bang Tomli, selamat malam. Halo Bang Tomli. Bang Tomli, Islam atau Kristen? Kok nggak ada suaranya? Ditinggal aja, host. Itu siapa atasnya itu? Oh ya, ada Mbak Lisbeth. Halo Mbak Itu Lisbeth. siapa atasnya itu? Oh ya, ada Mbak Lisbeth. Halo Mbak Itu Lisbeth. siapa atasnya itu? Noise, Mikael, noise. Kok jadi Mbak berhala Lisbeth, semua? silakan dibuka mic-nya Mbak Lisbeth. Halo. Nah, turun. Mikael, sambut. Yaudah, Bang Mikael, silakan Bang dibuka mic-nya Bang Mikael. Bang dibuka mic-nya Bang Mikael. Halo Bang. Yuk bang. Ya. Halo Bang. Sebelumnya saya cerita dulu ya Bang. Ya. Islam Kristen bang. Ya. Sebelumnya saya cerita. Jadi ceritanya tuh dari Kristen bang. saya Kristen Bang. Ceritanya tuh dari. Tapi kok noise bang. Saya Kristen Bang. Ceritanya tuh Coba turun dulu naik lagi bang. Iya, Noise Bang. ya. Tadi udah turun sih, tadi terpental dia tadi. Naik lagi bang. Noise bang. Tadi udah turun sih, tadi terpental. Yaudah, ini ada Bang Agus. Bang Agus, silakan dibuka mic-nya Bang Agus. Bang Agus ini Kristen ya? Karena aku baca komennya tadi, typingnya. Silakan Bang Agus, dibuka mic-nya Bang. Oke, selamat malam Abang. Iya malam Bang, silakan.
Oh ya, abang saya mau tanggapi tadi bilang ini abang Sugi bilang kalau agama kekristenan itu tidak ada toleransi, abang. Tidak ada toleransinya di mana, bang? Tidak ada ayat toleransi di dalam Bible, Bang. Kalau ada, tunjukkan, Bang. Tapi dibandingkan di dunia nyata ini agama Kristen itu toleransinya tinggi. Saya tidak bicara di luar itu, Bang. Ketika kita bicara agama, kita bicara kitab suci. Ya, tunjukkan kepada saya di Bible Anda ada ayat toleransi. Kalau di dunia ini Kristen itu bertoleransi karena dia tidak tahu ajarannya. Karena di dalam ajaran Kristen, bagaimana dia bisa toleransi? Nerima tamu beda agama saja dilarang. 2 Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1:10 baca. Yohanes 1 ayat 10. 2 Yohanes 1:10 11. Abang jangan ngarang. Di ajaran abang itu yang Aduh, kok ngarang? Dibaca dulu, Bang. Jangan bilang saya ngarang. Jangan ngarang. Di ajaran abang itu yang 2 Yohanes 1 ayat 10 11 dibaca. Jangan nuduh orang ngarang. Baca dulu. Jangan ngatain orang ngarang. Dibaca dulu. Oke, guys. Ayat berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10 11. Jangan bilang orang ngarang, nuduh-nuduh ngarang, baca aja belum. Udah nggak bilang saya ngarang. Apa arah ini orang? mana? Coba abang tampilkan di layar. Soalnya saya hanya punya HP satu saja. Coba abang tampilkan di layar. Bunyinya begini, Bang. Ya, jikalau ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Itu bunyinya. Baca kalau nggak percaya. Jangan dibilang saya ngarang. Kalau Anda bilang saya ngarang, silahkan screenshot. Ini wajah saya, laporkan ke polisi ya. Coba abang tampilkan di layar. Ini orang masih nggak percaya juga. Aduh. Arah. Ntar saya bukakan deh. Repot amat lah ini. Tinggal dibuka aja di kitabmu. Coba besarkan Bang Sadli. Bang Sadli. Biar melek matanya sedikit. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah. Coba geser naik ke atas, abang. Geser naik ke atas. Tuh, baca sendiri dah. Baca. Dah. Di situ nggak ada Bible ya, Bang? Nah, ini suruh geser tapi kamu jedah, gimana sih ini orang? Ada gila-gilanya juga ini orang. Dia buka, dia ngecek, takut ditipu. Mau dibuka kitabnya? Ada saya kitabnya nih, Bible nih. Ada saya kitabnya kalau mau dibuka dari kitabnya. Ya, mana tahu websitenya itu juma.com. Coba kasih lihat dong, juma.com. Kaget. Karena nggak pernah diajari pendetanya ayat-ayat gini, nggak pernah keluar. Sehingga kami baik, Kristen itu sangat baik, sangat toleransi. Ayatnya nerima tamu beda agama saja dilarang, bos. Toleransi apa? Coba kau bandingkan dengan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada ajaran yang seperti Islam ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha bidin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak kayak Kristen. Paksalah mereka semua.
Ya, karena rumahku harus penuh. Waduh. Mana Bang Juma tadi? Kepental atau gimana? Ada, Oh, ada. ada. Oh, ada. Sama ini belum ada hotelnya. Wadah. Ada, coba disambut dulu itu. Leo Johnson, assalamualaikum. Ardo Silit, selamat malam. Kristen ya? Ya. Leo. Betul. Oke, Ardo. Kristen, Ardo. Kristen. Oke, Leo, apa yang disampaikan, Leo? Enggak, saya tadi mau bahas yang siapa? Zuma tadi, siapa? Agus ya? Gurunda, kenapa? Iya, mana tadi ayatnya sebentar. Ardo Kristen juga, Ardo. Kristen. Tadi kan Agus bilang nggak ada ayatnya di Alkitab gitu kan. Nah, saya mau bahas dikit. Di Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua itu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan dibaca cuman satu ayat gitu. Nggak ada, kalau menurut saya ya, kalau untuk menjaga toleransi itu nggak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk saling berperang, untuk saling menjatuhkan, nggak ada itu. Itu kembali lagi ke diri masing-masing sebetulnya. Dibuka aja Matius 22 ayat 39. Oke, Bang. Saya tanggapi ya. Itu bukan ayat toleransi, Bang. Ayat Itu apa kalau tuh? di dalam Al-Quran itu setara dengan di surah Iya, di surah Al-Ankabut nomor 8 ya. Al-Mumtahanah nomor 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, selagi mereka tidak memusuhimu. Nah, ayat toleransi itu yang seperti ini loh, Bang. Yang spesifik dia, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada enggak di Kristen seperti itu? Memberi kebebasan. Ini kan yang kita bahas tentang kebebasan orang menjalankan agama nih. Nah, ada enggak ayat yang memberi kebebasan untuk orang untuk menjalankan agamanya? Seperti yang ada di Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ada nggak ayat-ayat seperti ini? Kalau yang ayat Anda bawa itu bukan ayat toleransi, bukan. Itu berbuat baik kepada sesama manusia. Sedangkan toleransi adalah memberi kebebasan orang untuk menjalankan agamanya. Maka ayat yang tepat adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, ayat yang saya tunjukkan yang intoleransi adalah 2 Yohanes 1 ayat 10. Nerima tamu beda agama dilarang di dalam kitab. Bang Juma, jangan tidur, dilanjut. Saya standby, nanti netizen ngamuk. Berarti dia belum baca Bibelnya ya, belum baca Bibel mereka nih. Misalnya koar. Bacalah Bibelmu baik-baik dulu lah. Lanjut Gurunda. Silakan Bang Leo, tanggapi. Loh? Oh Leo. Tercengang dia, baru tahu ada ayat begitu di Bibel. Bisa ini Belum terima lagi. larang ini ya. Belum lagi tuh. Oh ada Gurunda udah mau ngomong. Belum lagi tuh, bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Suruh bunuh. Kejam. Masya Allah, Mbak Kinan. Mana? Monggo Akhi Juma, silakan. Iya, jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara mengenai rasis, memang betul bahwasanya banyak data di dalam kitab yang digunakan teman-teman kita Kristen ini kemudian
di dalam kehidupannya dan juga di dalam mengajarkan penyebaran agamanya itu ya tidak terlihat sebagaimana yang mereka suarakan. Kenapa mereka menggunakan data dari kitabnya orang Yahudi dan itu acap kali dipraktekkan, sama Ulangan 20 misalnya. Bagaimana Belanda datang ke Nusantara ini memperbudak orang-orang yang ada di Nusantara, kan gitu. Lalu disuruh kerja rodi dan seterusnya. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 22 ya, di data 20 misalnya, siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan selain daripada aku, maka haruslah manusia itu ditumpas. Ini kan sangat apa namanya ya, rasis gitu ya. Kalau di Islam kan jelas kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Itu di Al-Quran sudah jelas seperti itu. Ya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi bagi mereka kemudian kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Nah, lalu kemudian di dalam Ulangan 13 nomor 6 juga ada diterangkan gini. Ulangan 13 nomor 6 ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabatmu membujukmu untuk diam-diam ya, katanya mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh moyangmu, apa yang dikatakan? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat harus membunuh. Orang yang mengajak menyembah kepada ilah lain harus dibunuh. Nah, itu di ajaran yang ada yang digunakan kitabnya teman-teman kita Kristen. Itu loh. Sudah tertulis. Nah sekarang mana di Al-Quran memerintahkan membunuh orang yang menyembah kepada selain daripada Allah? Ada? Gak ada. Ini. Jadi kalau misalnya ada dalam satu rumah, ada di antaranya anggota keluarganya mengajarkan menyembah kepada Allah, yang tadinya menyembah Yesus, kemudian mengajarkan menyembah kepada Allah. Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9 jelas sekali perintahnya itu bunuhlah. Jadi kalau dalam satu rumah tangga ada yang mengajarkan menjadi Islam atau mereka ada salah satunya mu'alaf, maka perintahnya dibunuh. Ini dalilnya ada. Ulangan 13. Lalu kemudian titip Markus 9:42. Markus 9:42. Ya itu juga sama ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang menyembah selain daripada Tuhan yang diajarkan kemudian disembah di dalam kitabnya orang Kristen, itu diajarkan kemudian untuk dibunuh. Ini adalah ajaran yang sangat sadis sebenarnya. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dia dibuang ke dalam laut. Ini kalau diperhatikan ini, wah ngeri kali loh. Ngeri sekali. Nah, kenapa kemudian teman-teman Kristen ini ya, toleransi, karena mereka tidak mendalami kitab mereka sendiri. Yang mereka paham itu hanya apa? Kasih. Oh, kasih. Itu aja terus. Tanpa mereka mau mendalami Bible mereka sendiri. Nah inilah teman-teman bahayanya. Kalau kita hanya beriman tapi tidak berdasarkan akal. Atau imannya itu adalah iman buta aja. Di dalam kitab itu sangat jelas sekali kok. Perintahnya cungkil mata, kemudian potong tangan. Nah itu tidak diperhatikan. Entah kenapa. Padahal itu adalah perintah. Nah kalau di Islam kan sudah sangat jelas tuh, seperti yang dikatakan oleh Akhi Sugi tadi. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din
Nah, ini artinya apa? Hukum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi apa maksud daripada ayat ini? Kepada orang non-Islam pun yang tidak memerangi, kita umat Islam harus adil kepada mereka. Ini ajaran toleransi yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, bahkan Allah menegaskan, innama yanhakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Itu berlaku kepada siapa? Kepada mereka non-muslim yang menjajah. Itu jelas itu ya. Jadi di Islam itu toleransinya sangat luar biasa. Ya, ajaran toleransinya sangat luar biasa. Benar yang dikatakan Ahli Sugi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu silakan dengan agamamu. Bagi kami, agama kami. Ini tidak. Ini bulan sucinya umat Kristen. Ini bulan sucinya umat Kristen. Wahai Kapolda, wahai Kapolda, jangan izinkan pengibaran bendera PL. Literasi. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Ketika kita berbicara mengenai Islam, maka kita berbicara damai sejahtera. Itu sudah jelas itu. Kalau tadi ada teman-teman, loh kok Bang Suma kenapa malam ini agak ngegas? Ya memang, karena orang zalim harus digituin. Tidak boleh dibiarkan orang ngibul itu di tengah-tengah kita, nggak, jangan. Kalau ada yang datang ingin belajar, kita ajarin. Tapi kalau datang sudah disampaikan kebenaran masih juga ngeyel, itu artinya dia masih zalim juga, maka kita harus keras. Sekali-sekali kita keras terhadap orang yang ngeyel. Kenapa? Bahaya efeknya. Efeknya itu bahaya. Mungkin kita bisa, mental kita karena udah sering mendengarkan debat, jadi mental kita itu udah makin kuat. Tapi bagaimana generasi berikutnya yang akan mendengarkan 10 tahun kemudian video ini masih ada, 100 tahun video ini masih ada. Mereka yang mendengarkan kemudian Islam itu diperlakukan seperti yang dia lakukan tadi. Umat Islam itu pagan, menyembah batu, teriak Allahu Akbar. Kalau kita menjelaskan dan tidak didengarkan kemudian, oh sudah, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh. Karena itu akan berdampak. Ya, karena mereka akan menonton video ini. Tapi orang yang sudah paham karakter dialog, dia akan mengerti. Dia akan mengerti bahwa apa yang dilakukan ini hanya berlaku kepada orang yang zalim di antara orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Halo Bang Joma, boleh bertanya? Iya. Halo juga Nonaim. Nama Anda siapa? Bagaimana Muhammad jadi itu? Allah yang kekal. Kenapa? Iya, jadi Allah yang kekal dan perkasa. Muhammad. Bagaimana ceritanya yang kita, manusia bisa menjadi Tuhan? Gimana ceritanya? Gimana? Yang kita gimana ceritanya? Tahun kelahiran. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya manusia bisa menjadi Tuhan? Gimana ceritanya? Jadi terus Allah Subhanahu wa taala jadi gini. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala jadi apa? Emang Tuhanmu bisa menjadi merpati, bisa menjadi manusia, bisa menjadi api, bisa menjadi apapun. Itu Tuhan apa? Jadi Allah. Kau angkat Muhammad jadi Allah. Ya kau kayak orang gila. Kenapa? Kenapa kau kayak orang gila? Kenapa? Diskusi aja baik-baik, jangan kayak orang gila. Celok, semua ini kenapa sih? Gak usah kau frustasi sekali gitu loh. Mengakui Tuhanmu manusia, di mana Tuhanmu kalau tidak kentut dalam perutnya kembung. Gak usah kau sakit hati dengan itu, karena itu fakta. Tuhanmu tidak kencing dalam sebulan, dia kena usus turun. Gak usah kau hina-hina Tuhan kami. Kalau Tuhanmu sudah kayak gitu, itu pilihan.
tanggung sendiri deritamu. Jangan kau bawa-bawa keadaan Tuhanmu kepada Tuhan kami. Itu loh. Bayangkan aja kalau Tuhanmu tidak cebok. Dendado itu yang dari Pak Dendang itu? Yang nyamar Makassar, padahal tato. Yang tadi itu? Iya, Dendado. Walah. Ya kenapa ini? Semua nih. Yang pinter dikit ngapa kelas pendeta gitu loh. Saya jamin kalau Anda berani diskusi baik-baik, berdata, saya jamin tumbang. Tetapi kalau model ngayal gitu ya udah dibuang aja, buang waktu. Ya, buang waktu. Yang pinter dong, naik teologi S3 kayak atau S Gosro naik lah. Ini Ardo Silit. Ardo. Nah, ini cewek. Sepertinya pinter nih cewek. Selamat malam Bunda Yosep. Pak D. Oh Pak D Yosep. Halo. Halo. Ya, mau dialog? Silakan. Iya, ini tadi Pak mendengar diskusi ini kan istilahnya nih puyeng juga dengarnya. Sedikit di sini ada kalimat-kalimat. Minum ke Bodrex. Kalau puyeng minum Bodrex. Ada kalimat-kalimat yang saling menyerang dan mengatasnamakan Tuhan. Itu adalah salah satu kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan. Kalimat itu, apalagi di antara kita kalangan umat beragama seperti ini. Ya, kalau dia koclok harus dibilang koclok, Bang. Kalau nggak dibilang koclok nanti nggak ngerti dia, Bang. Dianggap waras saja gitu. Jadi itu ada pengecualian. Kalau Anda baik, sopan, bisa dialog dengan baik, kita nggak akan mengatakan koclok. Tapi kalau dialognya udah kayak tadi, ya itu memang koclok. Jangan dibilang itu tidak koclok, itu nipu. Kalau dibilang, wah orang ini pinter, ini keren, bagus. Padahal koclok. Ya harus kita bilang koclok, Bang. Nggak boleh, enggak. Ya silakan. Mau dialog soal apa? Kalau kita ini mau bersifat istilahnya itu bertoleransi. Curhat, Bang. Bang, jangan curhat, Bang. Jangan curhat. Kenapa dibahas? Kenapa jangan curhat? Itu salah satu gambaran. Udah, Anda tadi kan ngomong toleransi. Gini aja, Bang. Tolong tunjukkan di Bible Anda di mana ada ayat toleransi, Bang. Ayo, Bang. Biar enak kita dialog, Bang. Di mana di Bible ada ayat toleransi? Anda kan tadi bilang toleransi, ya kan? Anda dapat ajaran toleransi dari mana, Bang? Saya tidak mendalami Bible, saya terus terang. Ya udah, turun. Saya hanya melayani orang-orang yang pinter. Ya, turun. Udah, turunin Sadli. Saya nggak melayani orang merepet. Nah, Katolik malah membuat patung. Kata Katolik tuh banyak patung-patung. Orang Kristen dapat ajaran toleransi dari mana? Nah, itu temanya, naik. Yang bisa naiklah. Ardo masih tidur, Ardo Siliton, selamat malam. Ayo kawan-kawan Kristen yang tahu di Bible ada ayat toleransi, silakan naik. Mayor. Nah, orang Kristen dapat ajaran toleransi dari mana? Silakan Bang Mayor. Kalau ada ayatnya silakan ditunjukkan. Toleransi nggak ada di Alkitab, Bang. Nggak ada, Bang? Nggak ada. Lah, terus kamu dapat dari mana, Bang? Dapat apa? Dapat ajaran toleransi dari mana, Bang? Ya, ajaran hukum negara. Oh, jadi Tuhanmu nggak ngajarin toleransi? Hah? Tuhanmu nggak ngajarin toleransi? Nggak ada saya temukan di ajaran Alkitab saya itu. Wah, keren. Ini baru. Angkat jempol 2 saya, Bang. Bang Juma, ini sudah mengakui Bang Juma. Di Bible tidak ada ayat toleransi, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Artinya Tuhannya itu mengajarkan yang tidak toleransi, intoleransi. Silakan Bang Juma. Pasrahkan kembali. Iya, lalu apa yang dijajahkan kemudian
sebuah kepercayaan kalau tidak mengajarkan Oke. Jadi menurut Bang Juma itu ajaran agama itu seperti apa adanya yang pantas kita ini imani? Ajaran agama itu ya mengajarkan tentang ibadah, memperkenalkan tentang Tuhan yang benar, memperkenalkan cara toleransi berhubungan kepada sesama manusia, mengajarkan kemudian mana melakukan perbuatan baik, meninggalkan perbuatan buruk. Itu seperti itu agama yang benar itu. Jadi menurut kalau Anda mengakui kitab Anda tidak ada data toleransi, enggak, bahasa toleransi itu dalam yang bisa belum pernah saya temukan. disampaikan. Yang setahu saya itu ajaran toleransi itu masih dalam hukum negara. Masih ajaran dalam hukum negara, tata negara. Enggak, bahasa toleransi enggak ada Bang Juma di Alkitab, belum saya temukan. Saya nggak temukan, apa memang saya nggak ini, nggak tahu lah. Tapi kata toleransi itu belum ada ditulis di Alkitab saya, yang saya baca, saya jumpai. Jadi kita mau bahas Itu apa ini? Itu Yesus bukan Tuhan tuh judulnya. Coba aja bahas. Judulnya yang diangkat. Biar aja. Itu tadi udah jadi itu. Toleransi itu. Mantap itu. Silakan. Nggak ada Pak D di Bible. Udah biarin aja Bunda Rahma diem biar Bang Juma. Bang Sugi. Lanjut. Lanjut. Bang Sugi, jangan sampai gitu Bang Sugi. Kawan diskusi juga Bang Sugi di komol-komol sebelah ini. Malah ketawa. Ya gini, saya mau tanya juga sama Bang. Toleransi itu kan sikap saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan antar individu, antar kelompok dalam hal keyakinan, pendapat dan seterusnya kan gitu. Mantap ya. Nah, apakah itu tidak diajarkan di Kristen? Diajarkan. Enggak, yang saya maksud tadi Bang Juma, bahasa yang dikeluarkan itu bahasa toleransi. Kata toleransi belum saya jumpain di kitab saya gitu maksudnya Bang Juma. Oh, ya sudah. Seperti itu akhi Sugi, kata toleransi. Toleransi kan Bang Juma kan saling menghargai, seperti yang Bang Juma barusan bilang. Ya, kalau memang di dalam Bible itu ada membiarkan ya orang beribadah, menghargai agama orang lain, mana ayatnya? Kan gitu jadinya. Memang di Al-Quran juga nggak ada toleransi, nggak ada. Tapi ada ayat yang bisa kita jadikan dasar. Misalnya apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita memberi pembiaran orang untuk beribadah. Iya. Gitu loh. Nah di Bible ada enggak ayat yang seperti itu? Kalau untuk seperti yang katakan Bang Sugi itu nggak ada saya jumpai. Belum pernah saya temukan lah di Bang Sugi. Ya, tapi ada kemudian data-data yang ada dalam kitab saudara yang justru mengajarkan hal-hal yang intoleran. Contoh misalnya di Ulangan 13 yang saya katakan tadi, bahwasanya orang apabila mengajarkan menyembah kepada selain Tuhan yang disembah, maka orang tersebut harus dibunuh. Berarti tidak mengizinkan kemudian orang lain beribadah berdasarkan kepercayaan orang lain. Berbeda dengan di Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi orang yang kemudian beribadah, silahkan dengan ibadahmu, silahkan dengan Tuhanmu. Kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Begitu juga kalian tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Ya itu ada, jelas toleransi. Justru Bang Juma yang saya lihat itu di dalam Alkitab itu banyak itu hukum kasih yang berlaku. Kalaupun memang ada seperti yang Bang Juma katakan itu tertulis di kitab apa tadi Bang Juma? Ulangan. Kita Ulangan.
Tapi kan dalam kenyataan praktek lapangannya kan tidak ada pernah orang yang namanya orang Kristen itu mengganggu ibadah orang lain, membunuh orang yang berbeda agama. Ya itu sekarang Bang, karena Indonesia sudah merdeka. Sebelumnya Gini loh Bang, yang namanya dulu penjajahan itu namanya kan perang, bukan ini. Itu bukan dasar agama itu Bang. Beda, dipisahkan. Perang itu bukan itu peributan wilayah, bukan bawa bendera agama. Itu Bang. Artinya gini Bang, ketika Anda di luaran, di praktek lapangan Anda bertoleransi, artinya Anda tidak sedang mengikuti agama kitab Anda. Kan begitu. Bukan gitu pengertiannya loh Bang. Gini loh Bang Subiki, kita kan dalam praktek yang kita imani kan ajaran Kristus, ajaran kasih. Kan sudah jelas, itu udah paham ajaran kasih yang dimasukkan oleh Kristus. Sekarang gini, dalam praktek lapangannya kan orang-orang kami Kristen kan tidak ada yang melakukan hal-hal yang intoleran. Iya Coba lihat ajaran Kristus ini Bang. Coba di ajaran Kristus ini. Cocok enggak? Kan justru kalau dalam Bang Juma kan sudah paham dengan ajaran-ajaran Kristen. Justru di dalam jemaat mula-mula kan justru jemaat mula-mula yang dianiaya para anti Kristus. Ya itu murid Yesus, berbeda dengan Kristen. Iya kan. Ini Iya, berbeda. Ibaratkan dasar gini Bang Juma, dasar keimanan kami itu kan Kristus. Karena kehadiran Kristus lah makanya ada namanya Kristen, pengikut Kristus. Enggak, yang disebut Kristen itu pengikut Paulus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Murid-murid Yesus tidak pernah disebut Paulus Kristen. itu kan dasarnya si Paulus itu mengatakan Kristen itu kan dari pengajarannya terkait dengan Yesus Kristus Bang Juma. Ya, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Mengajarkan yang mana? Halo? Ya. Yang mana Bang Juma? Ya, selamat malam. Dan ajaran Yesus itu tidak mengajarkan orang menjadi Sabar Bang Kristen. John, bentar Bang John. Halo? Ajaran Kristen, ajaran Yesus itu tidak ada sedikit pun mengajarkan manusia menjadi Kristen, gak ada. Gak ada sedikit pun. Halo Bang Suma. 1% pun tidak ada. Ajaran Yesus itu mengajarkan orang menjadi Kristen. Iya Bang John. Silakan Bang John. Malam. Bang John Kristen kan? Ya, saya mau gini. Kita tidak usah membahas dari tadi saya kan sudah menyimak, gak usah membahas melebar kemana-mana, tapi kita membahas tentang topik yang sekarang ditulis Bang Suma, Yesus bukan Tuhan. Terus itu menurut Bang Suma dan teman-teman, tetapi yang dimaksud ini Yesus bukan Tuhan, terus Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan itu Tuhannya Yesus. Bisa jelaskan nggak Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan Yesus. Nah, yang kedua saya mau nanya, abang ini kan Muslim, ya kan? Iya. Kenapa abang tidak membahas tentang Allah Subhanahu yang abang sembah? Abang membahas tentang ajaran agama kitab orang lain. Nah, ini sudah 5 yang naik bertanya seperti itu. Jadi yang pertama gini. Ini masalahnya apa? Yang pertama. Abang ya udah Bang, itu mau dijawab Bang John. Anda diam dulu Bang John, biar dijawab Bang John. Biar Anda paham Bang John ya. Yang pertama adalah bahwa Islam itu membahas tentang kitab saudara. Islam juga membahas tentang Tuhan saudara. Islam juga membahas tentang agama saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen itu mengajarkan Injil kepada umat Islam. Markus 16 nomor 15. Maka kewajiban saya sebagai apologet Islam membentengi akidah umat Islam agar jangan terpengaruh kepada Kristen. Yang ketiga, Kristen itu agama yang tidak percaya diri kepada agamanya. Sehingga Kristen mengambil istilah-istilah Islam di dalam agamanya untuk melancarkan aksi pemurtadan.
Itu Bang. Nah, 3 poin ini yang harus Anda pelajari dan Anda maklumi. Oh wajar, karena Kristen ternyata diajarkan untuk memberitakan gospel kepada umat Islam juga. Maka kami bukan orang jemaat gereja yang harus manut. Kami harus melawan daripada pemberitaan Bible, bahwa tidak benar apa yang diajarkan Bible itu menurut perspektif kami sebagai seorang Muslim, dengan mengajarkan dan menjabarkan data-data akurat dari kitab Anda sendiri yang membantah tentang kebenaran Kristen itu. Begitu Bang John. Contoh, Kristen menyembah Yesus. Mana dasar pijakan kebenarannya di mana? Kristen ibadah hari Minggu. Mana dasar pijakannya? Kristen merayakan 25 Desember. Mana dasar pijakannya? Nggak ada. Jadi ajaran kayak begini harus kami hindarikan kepada generasi Islam. Gitu loh Bang. Paham sampai sana? Dibuka mic-nya Bang John, dibuka mic-nya Bang. Aku mau tanya dulu Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma. Iya. Nah, itu yang tadi yang Bang Juma maksudkan itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa apa Injil yang kami imani nih? Kalau Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Itu jelas itu. Karena kenapa? Jangankan Nabi Isa, jangankan Injil Nabi Isa aja ditolak oleh Bani Israel. Apalagi ajarannya. Maka tidak lagi ada ajaran yang murni dari Nabi Isa alaihissalam. Bang Juma, maaf dulu Bang. Yang dimaksud Bani Israel yang menolak itu yang mana Bang Juma? Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Iya, maksud saya kan bukan Kristen ya. Kristen itu kan orang Romawi dan Yunani pertama kali. Di saat masa hidupnya Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan Yakub. Enggak, yang saya maksud gini Bang Juma. Itu dia mereka. Kan tadi orang Israel itu kan menolak Yesus. Bang, kata Bang Juma kan? Bani Israel itu menolak Yesus. Yang saya maksud Bani Israel yang mana yang menolak Yesus itu? Yang sesama dengan Yesus. Gini, jadi bagaimana dengan murid-murid Yesus dan orang yang 5.000 yang dikasih makan murid Yesus itu habis dibasmi. Bani Israel juga. Ya, mereka habis dibasmi oleh pendiri-pendiri Kristen. Bagian murid Yesus bukan Kristen. Ya Bang Suma, gini, saya mau nanya tadi kan Abang bilang ajarannya Abang itu Muslim itu mengajarkan bahwa tentang Nabi saya, Tuhan saya. Nah, siapa yang Abang maksud Tuhan itu di ajarannya agama Abang? Nabi Isa alaihissalam. Abang sendiri mengatakan Abang itu pintar belajar tentang agamanya saya. Nabi Isa itu bukan Yesus. Waduh Bang, pertama kali kitab Kristen Indonesia, dengar dulu. Pertama kali Bang, pertama kali Isa bukan Yesus. Pertama kali, waduh, Isa mulutnya bukan juga Yesus. kayak mulut perempuan ini, perempuan yang sinting. Dengarkan, John, dengarkan. Ketika pertama kali kitabnya orang Kristen masuk ke Indonesia. Dengar kami. Saya dengar kamu botak, sabar. Ketika Kristen masuk ke Indonesia pertama kali, kitabnya itu tidak ada nama Yesus di dalam. Kamu tunjukkan Bible tertua yang ada di Indonesia, yang ada hanya Isa Al-Masih, tidak ada Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti terjemahan baru. Terjemahan lamanya itu Isa Al-Masih. Lagian juga dengar dulu. Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih, Asa Al-Masih. Ini bukti ini ini. Nih, apa ini tulisannya? Kok ngelek ya? Ini
inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Matius 1 ayat 1. Tuh. Ini siapa? Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa? Apakah orangnya pernah sholat Jumat? Bukankah ini tulisan orang yang berkuluk, pemakan babi, nggak pernah sholat Jumat? Agama orang lain pasti ngototnya kayak Ini bang. Dilihat bang. Bang di layar dilihat bang. Bang, Saudara John yang tidak ngerti tentang Isa itu kitabnya bukan anaknya sendiri. Yakub, bukan anaknya yang kamu maksud di situ. Iya, Anda menilai Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Anda salah. Sekarang Anda salah gini, Bang itu. Suma. Bang, aku mau nanya, abang kenapa tidak bahas itu? Abang punya Nabi Muhammad yang tukang kawin banyak, kawin anak kecil. Abang nggak bahas. Ini kok malah menghujat ya? Ya, kamu aja menghujat agama saya. Kenapa saya nggak bisa menghujat? Yang menghujat siapa? Yang menghujat siapa? Siapa yang Kapan menghujat? Sekarang kamu Kalimat punya mana topik yang juga. menghujat? Ini topikmu aja. Topikmu ini. Loh, memang Yesus bukan Tuhan. Yesus memang bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Itu Yesus. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Ya, kitab saya, agama saya. Yang saya Di mana? Yang ngajarin siapa? Kamu tidak punya hak sama sekali untuk Oh, saya punya hak, jelas saya punya hak. Kenapa? Ajaran Anda itu, dengarkan, ajaran Anda itu diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Abang kenapa tidak berani membahas agama Abang dan kitabnya Abang sendiri? Siapa bilang Ustadz kami 24 jam membahas tentang Islam. Kami ini apologet Islam, Bung. Kami bukan Ustadz, kami apologet. Jadi apologet Islam itu adalah pembela iman Islam dari ronrongan kaum kafir, gitu. Kamu nggak berani buka topikmu tentang agamamu karena apa? Kedokmu Bisa akan pula. buka. Gak bisa, karena ajaranmu itu, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan secara cerdik dan mengelabui. Filipi 1:18. Kitabmu tidak bisa Bukti bisa bahwa diterima ajaranmu bahasa diajarkan Indonesia. secara dengan cara mengelabui atau menipu. Kitabmu yang biblos itu diganti dengan tulisan Alkitab. Gitu John. Tuhanmu yang teos kau ganti dengan sebutan Allah. Oke, Paulus sampai yang ketemu adalah antikristus disebut rasul. Begitu John. Jadi jangan cuma botak kepalamu tapi kau tidak berpikir dengan Ada nih si baik. Con ini, Raja Iblis Kebenaran nih. apa? Kebenaran Ini John apa ini yang dibawa turunkan aja, agamamu Raja dengan Iblis mengajarkan ini. menyembah kepada manusia, John? Muhammad tukang kawin John, banyak. kebenaran apa yang dibawa agamamu dengan mengajarkan menyembah manusia? Ini John ini. John, Udah bang Ardo. kebenaran sabar, apa yang Bang. diajarkan agamamu menyembah kepada manusia? Nabimu aja mengajarkan untuk perempuan Ikut menyusui laki-laki. kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyembah mengikuti agamamu yang menyembah manusia, lebih baik. Gitu loh. Jangan suka tutup mikrofon, buka aja. Paham? Saya mau tanya. Ya. Kamu bertanya, jangan pakai otot. Kamu dikasih waktu untuk ngomong. Jadi jangan seperti itu. Kamu menghina Nabi Muhammad besar kami. Kau aja menghina Yesus. Agama kamu yang nggak betul. Jadi kamu dengar apa yang dibilangnya. Kalau kamu nggak suka keluar. Yesus bukan Tuhan. Apanya yang menghina di situ? Saya tanya. Apanya yang menghina kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan? Apanya? Kami nggak terima karena itu memang Tuhan kami. Kenapa kau bilang bukan Tuhan? Dasarnya mau Ya, apa? karena memang bukan Tuhan. Memang Itu bukan menurut Tuhan. kamu. Kalau menurut kamu, jangan kamu. Lah, itu ambil menurut topik ini. Yesus. Itu menurut Ya pandangan bukan kamu. Tuhan. Iya, itu menurut pandangan dan Itu menurut pemikiran Anda. Yesus. Itu menurut Yesus. Itu kamu punya pemikiran. Yesus Kau tidak bersaksi berani dirinya bukan agama Tuhan tapi utusan Tuhan. Kau tidak berani. Jangan cuma curhat John. Percuma kepala licin John, tapi tidak ada Si John isinya. ini kalau di depanku udah aku tampelin ini. Ya, saya bukan. Bang Ardo diam dulu Bang Ardo, diam Bang Ardo, sabar.
John, percuma kepala licin kalau tidak ada isinya, John. Percuma licin Justru kepala kalau nggak ada kepalamu isinya. isimu tidak ada, makanya kau bahas itu tentang ajaran orang lain, agama lain. Coba sampaikan kepada saya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, di mana? Tuhan Yesus memang Yesus Tuhan kok. Dan dia banyak. Kan itu kepalamu licin tapi gepeng. Mana ceritanya? Yesus bukan Tuhan. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mujizat. Kamu ditertawakan sama tikus. Tikus-tikus di got itu menertawakan kamu dengan konsep itu. Bung, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian John yang kepalanya licin alias peda, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, ya, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Itu John. Yang model kayak gini, John, tidak berani membahas. Dia punya aliran agama. Kau ikut anakmu, John. Kau ikut aja sahadat sini. Biar ku sahadatkan kau. Sudah, Ardo, kau dengar ini. Kalau betul-betul kau muslim yang baik, kau tidak belajar mengangkut agama orang lain. Belajarlah, kembangkan tentang agama. Oh, tidak bisa. Gak bisa. Itu dulu umat Islam diam. Itu dulu. Sekarang gak bisa John Pet dahulu. Gak bisa lagi. Dulu iya umat Islam diam. Sekarang gak bisa dibiarkan. Kristen ini semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi kalian. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Dasar P. Produk gagal nggak bisa dijual. Kepala licin tapi tidak ada isinya, percuma. Beda ulu. Major, silakan Major. Udahlah, gantiannya cuma merepet doang, nggak mau diajak diskusi dengan baik. Aku mau udah. Ganti aja, ganti. Di mana Yesus disebut jadi Tuhan? Yesus itu menjadi Tuhan nanti setelah dia menjadi mantan mayat. Roma 14 nomor 9. Untuk itu, ini kalau dijawab jangan ngomong dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Gitu loh, Bong. Kalau dia tidak mati, dia nggak menjadi Tuhan. Datanya itu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Coba dibukakan datanya, Bang. Kenapa dia di sana? Dia mengaku Tuhan kah? Itu jalan. Jalan ada sedikit pun. Dia hanya menunjukkan dirinya sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Itu betul, kami beriman kalau itu. Yesus itu memang jalan menuju kepada Tuhan. Makanya dia bukan Tuhan, sebab dia jalan. Oke, ini Bang Juma. Saya mau pastikan dulu ya. Menurut ini kan Bang Juma kan jadi ibaratnya jadi patokan dasar ilmu sekarang ini. Jadi Bang Juma ini kan diagungkan sekarang ibaratnya orang berilmu lah. Jadi kalau menurut Bang Juma, apakah Isa itu memang Yesus? Jadi gini, Bung. Yang kamu sebut Yesus, yang kami sebut Isa, yang Yahudi sebut Yesua Hamasia, itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan itu adalah perspektif cerita. Cerita di Bible, cerita di Al-Quran, cerita di Talmud. Hanya ada satu utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanya satu yang tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa karena dalam bahasa Aramaiknya pun disebut Iso. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Dalam bahasa kami Isa, dalam bahasa Kristen ya Yesus atau Yesus. Yang membedakan adalah cerita masing-masing. Sekarang yang mana yang sesuai dengan cerita yang sesungguhnya oleh Yesus? Di Al-Quran Yesus dikatakan Nabi, Isa dikatakan Nabi. Isa menerima Injil dari Allah. Itu di Al-Quran. Dia datang sebagai manusia suci di tengah-tengah Bani Israel. Itu di Islam. Nah, Yesus di Kristen manusia terkutuk, lahir di kandang binatang, dia digelari binatang, anak domba, dan mati, hari ketiga bangkit menjadi Tuhan untuk Kristen.
Kemudian di Yahudi, dia adalah anak Sina, dia hasil Sina antara Maria dengan Pantera, tentara Romawi, dan dia mati dalam tinja yang mendidih. Jadi cerita satu oknum dengan perspektif yang berbeda. Tapi yang kita ceritakan ini adalah satu orang itu. Nah sekarang yang mana yang berkesaksian? Apakah kitabnya Kristen, ataukah Islam, atau orang Yahudi? Nah kita tanya Yesus. Yesus, siapakah engkau? Nah, kesaksiannya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Nah, kami menyebutnya Rasulullah. Isa Rasulullah. Isa utusan Allah. Bagaimana menurut Yesus? Apakah dia utusan Allah? Ya betul, dia utusan Allah. Nah, Kristen, Yesus adalah Allah itu sendiri. Apakah Yesus pernah mengaku itu? Enggak. Jadi yang berkesesuaian dengan fakta itu adalah Quran atau Islam, gitu loh Bang. Jadi jangan Anda mengatakan ada dua datang Nabi di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Jangan bilang begitu. Di Islam namanya Maryam, di Kristen namanya Maria, di dalam bahasa Ibrani atau Yunani Miriam. Jangan. Cuman satu yang membedakan adalah cerita dan iman kita terhadap oknum ini. Gitu loh. Oke, Bang Juma. Rujukan data sejarahnya Isa itu di mana, Bang? Kalau menurut itu memang itu fakta sejarah. Kalau di Al-Quran tidak diceritakan sejarah Nabi Isa alaihissalam, karena Al-Quran bukan buku sejarah yang membahas tentang sejarah atau biografi Nabi atau Rasul. Hanya dikatakan Al-Quran itu datang membantah terkait akidah orang yang muncul di dalam pengajaran tentang Nabi Isa. Muncul Al-Quran kemudian meluruskan. Contoh misalnya ketika orang Kristen ya, yang dikatakan di Al-Quran orang-orang zalim di antara ahli kitab, yaitu Kristen, menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia menganggap Yesus sendiri itu yang kemudian mengajarkan dirinya Tuhan, dirinya adalah inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Al-Quran datang, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Linnas, manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada oknum yang datang kepada Bani Israel. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nah, Isa mengatakan, kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sekarang apakah memang Yesus pernah mengatakan, sembahlah aku, aku adalah pencipta langit dan bumi, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku? Pernahkah Yesus mengatakan itu? Tidak kan? Maka Al-Quran betul. Nah, kecelakalah orang-orang yang menyembah orang yang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah orang-orang celaka. Al-Quran menyebutnya zalim. Ulaika innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Itulah manusia seburuk-buruknya makhluk. Menyembah kepada Yesus, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Itu zalim namanya. Itu zalim. Seperti itu, Bung. Nah, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, misalnya Nabi Isa diceritakan di Al-Quran lahir ketika kemudian ibunya sejenak sebelum dia melahirkan, ibunya kemudian berpegang kepada tiang pohon dan melahirkan di bawah pohon kurma. Kan gitu. Nah, sekarang apa pembuktian sejarahnya? Rupa-rupanya ilmuwan Yahudi menemukan bibit di mana bibit ini berasal dari biji-bijian kurma yang disinyalir berdasarkan penelitian sudah berusia 2000 tahun dan ditemukan di tanah Yudea. Berarti ada keidentikan informasi Quran bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma, ditemukan adanya biji-biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun. Nah, sekarang mari kita lihat Kristen. Katanya Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang. Apa dasar belakang? Apa yang mendasari itu? Ternyata nanti dikatakan kandang domba karena Yesus kelak akan dianggap sebagai domba untuk disembelih, dipersembahkan kepada Theos.
Makanya dianggap lahir di kandang domba. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai sejarah, apa yang bisa kita buktikan hari ini? Selayaknya pohon kurma dibuktikan para ilmuwan Yahudi ditemukannya dan dilestarikan sekarang. Nah kambing domba kambingnya mana? Atapnya, tiangnya, palungannya mana? Ada nggak? Nggak ada. Semata-mata ingin menjajakan bahwa Yesus anak domba, makanya dia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya penghinaan itu. Itu penghinaan. Penghinaan siapa? Penghinaan orang-orang Farisi kepada Nabi Isa alaihissalam yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Makanya orang Romawi dan Yunani yang beriman kepada pengabaran itu. Orang Yahudi tidak. Mana ada orang Yahudi hari ini percaya bahwa Tuhan yang mereka lahir sebagai manusia di kandang binatang lagi. Itu nggak ada. Tapi ketika orang Roma dan Yunani diberitakan, percaya sampai hari ini. Kenapa? Karena nenek moyang orang Romawi dan Yunani sejatinya memang adalah penyembah berhala, penyembah dewa Horus, penyembah Zeus. Maka ketika mereka mendengarkan ada yang pemberitaan surat diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya, mereka terima surat itu. Karena kenapa? Berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu Hercules nuzul menjadi manusia, Zeus untuk kemudian menyelamatkan manusia. Seperti itu, Bung. Tadi kan saya minta Bang Juma kan menunjukkan data fakta sejarahnya. Kalau fakta sejarahnya kan mungkin semua orang tahu juga bahwa sampai sekarang kan tempat kelahiran Yesus masih diziarahi sampai sekarang di Bethlehem. Ada nggak data fakta sejarahnya Isa itu lahir bawa pohon kurma sampai sekarang masih dikunjungi? Ya sekali lagi saya katakan, Bung, bahwa kota suci bagi umat Islam itu salah satunya adalah tempat kelahiran para nabi, yaitu Palestina. Ada banyak nabi yang lahir di sana. Nah, kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam tentang lahirnya kemudian disiarai, itu tidak ada anjuran ibadahnya di Islam kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi kami nggak mau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam agama kami. Tapi yang pasti bahwa pernah datang Nabi Isa kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajak kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah sekarang Anda lihat kitab saudara, apakah betul Yesus mengajarkan Bani Israel mengajarkan untuk melaksanakan hukum Taurat? Ternyata betul. Berarti ini sedang berbicara oknum yang sama, tapi ceritanya yang berbeda. Terlepas Anda mau beriman kepada Nabi Isa ataupun tidak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi hari ini ketika kita berhadapan di meja dialog seperti ini, maka ilmu yang berdasarkan dari kitab kita. Nah, ternyata ketika Al-Quran bercerita tentang Isa, misalnya, wa iskana Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang dikhususkan kepada kalian Bani Israel. Ternyata Matius 15:24, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kristen apakah umat Israel? Tidak. Lalu bagaimana supaya Yesus untuk Kristen Injil kepada seluruh makhluk? Jadikanlah muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Itu menurut pakar Bible sendiri itu adalah data-data tambahan. Untuk siapa? Untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi 19 dan seterusnya. Padahal Matius 28 itu sejatinya hanya sampai nomor 15 saja. Menurut pakar Bible, bukan menurut saya. Seperti itu, saudara. Silakan. Tadi yang saya tanyakan belum dijawab Bang Juma. Seperti tadi yang saya bilang tadi kan, fakta sejarah yang udah nyata semua orang tahu bahwa Bethlehem itu adalah tempat kelahirannya sampai sekarang diziarahi. Yang saya tanyakan tadi, tempat pohon kurma yang tempat lahirnya Isa itu di mana sekarang yang bisa untuk ziarahi? Ya, jadi ini 2000 tahun yang lalu, Bung. Bercerita tentang 2000 tahun yang lalu. Lebih duluan, Tidak mesti
Lebih dulu mana kitab suci lebih Quran dulu daripada Injil? lebih duluan kitab saudara lah, karena memang yang menulis. Ingat, tapi ingat, ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dia mengingatkan bahwa penyesat-penyesat, serigala-serigala yang nyamar seperti domba itu seangkatan dengan Yesus. Nabi dengan Yesus. Ingat itu. Itu ingat. Sementara yang kami beritakan melalui Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Bukan Nabi kami membahas, mencatat, menelaah, pergi ke perpustakaan, ke orang-orang door to door bertanya tentang Yesus. Bukan. Tapi seketika itu datang kepada dia layaknya Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Ibrahim, tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Adam, tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Lut, Nuh dan seterusnya. Seketika datang kepada Nabi Musa berupa ilham pewahyuan. Begitu juga Nabi kami, datang pewahyuan kepada dia memberitakan tentang nabi-nabi terdahulu. Berbeda dengan penulis kitab saudara, melakukan angket, melakukan les, melakukan kemudian data pustaka. Ada kesaksian-kesaksian yang mereka kumpulkan, baru dia tuliskan. Nah, apakah kesaksian-kesaksian begini bisa mengalahkan pewahyuan dari Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Contoh Lukas, menulis begitu banyak buku. Lukas 1, Lukas 2, kisah para rasul, ini dan seterusnya. Tapi apakah Yesus pernah mengenal Lukas? Tidak pernah. Paulus menulis 14 buku. Apakah Yesus pernah mengenal Paulus? Tidak pernah. Lalu apa artinya sebuah tulisan-tulisan mereka kalau yang mereka catat di atas itu tokohnya tidak pernah bertemu dengan mereka? Percuma kan? Kalau hanya dijadikan sebagai buku cerita, dijadikan sebagai buku sejarah, silakan aja, atau karya ilmiah atau karya tulis, silakan aja. Tapi untuk duduk sebagai firman Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa menuliskan Taurat, informasi di dalamnya ada tentang Nabi Adam, ada tentang Nabi Lut, ada tentang Nabi Yesaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah Nabi Musa melakukan penelitian? Tidak. Nabi Musa menerima wahyu. Begitu juga Rasul kami. Jadi Rasul kami menuliskan tentang Yesus, tentang Isa, tidak melakukan penyelidikan. Bahkan Nabi kami disebut ummi. Beliau disebut ummi. Apa itu ummi? Pemimpin orang-orang yang buta tentang Taurat, yang buta tentang Mazmur, yang buta tentang Injil. Tapi kenapa kemudian dia tahu ada pewahyuan tentang Taurat, Zabur dan Injil? Kenapa? Karena berasal dari Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa hidup pada zaman kejadian Adam, Abraham dan seterusnya? Hidup? Enggak. Nabi Musa melakukan penelitian dong? Tidak juga. Kok mereka tahu? Kok beliau tahu? Yaitu pewahyuan dari malaikat, pewahyuan dari Allah. Begitu juga kami. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Ibrani, nggak bisa baca Aramaik, nggak bisa bahasa Yunani. Rasul kami. Tapi kemudian dia menjelaskan. Sedangkan penulis kitab saudara adalah orang-orang terpelajar. Mereka orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang hebat. Mereka adalah penafsir-penafsir Taurat. Mereka adalah penafsir-penafsir kitab-kitabnya Yahudi. Itulah orang Farisi. Sedangkan Paulus adalah orang Farisi. Nah ini, apakah kemudian berkesesuaian dengan pewahyuan dan tulisan? Tidak. Contoh, ketika Yohanes 13 nomor 13 misalnya ya, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu benar? Tidak. Satu, ya karena ternyata di 2 Raja-Raja 2:11 tidak naik ke surga. Yesus yang adalah Nabi Isa itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Ya, berarti surga itu gimana Bang Juman? Surga itu adalah sebuah alam yang kemudian belum terisi. Karena orang nanti masuk mendapatkan upah, mendapatkan hasil daripada catatan perbuatan mereka di atas dunia ini.
Setelah kehidupan dunia berakhir, orang dihisab, orang diberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia alias dihakimi, baru mereka dimasukkan ke dalam surga ketika mereka adalah orang yang beriman, dan dimasukkan ke dalam neraka ketika mereka adalah orang kafir. Gitu Bang. Jadi tidak ada surga-surgaan sekarang, belum ada. Alamnya ada, tapi belum ada orang yang tinggal di sana sebagai penghuni tetap. Begitu juga neraka, alamnya sudah ada, tapi belum ada orang kafir yang masuk ke sana sebagai penghuni tetap. Belum. Gitu Bang. Tadi kan saya bertanya sebenarnya tuh untuk fakta sejarahnya untuk kelahiran Isa itu dua pohon kurma tab. Cuman Bang Juma nggak ada ngasih tahu di mana apanya, apa enggak, memang enggak. Saudara, kalau kita berbicara mengenai fakta sejarah, siapa yang menceritakan tentang kejadian pada saat itu? Sejarah apa yang Anda ingin uraikan? Sedangkan tuan rumah adalah Bani Israel. Apa cerita Bani Israel tentang Yesus? Itu kalau kita mau melakukan pendekatan histori, maka yang lebih tahu adalah tuan rumah. Tanya tuan rumah, siapa Yesus menurut Yahudi? Paling kita dikasih Talmud. Ya justru itu Bang Juma, kan sekarang kan sejarahnya kelahiran Yesus itu kan di tanah Israel kan, di Bethlehem. Sampai sekarang kan diziarahin Bang Juma. Itu salah satu fakta sejarah. Sekarang yang saya disiharai oleh orang Kristen kan gitu. Iya, yang mengimani. Kenapa bukan tuan rumah yang bersiara? Ada juga orang Yahudi Bang Juma, jangan salah. Enggak, orang Yahudi yang sudah menjadi menolak Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, pengikut Kristus juga banyak di masa-masa Yesus masih hidup, orang Yahudi. Jadi tadi yang maksudnya saya tanyakan tadi Bang Juma, itu beda. Untuk kita kompilkan tadi kelahiran orang Yahudi yang menjadi pengikut. Kelahiran Yesus sudah tadi di Bethlehem, kita kompilkan dengan kelahirannya Isa di bawah pohon kurma. Di mana ini yang bisa kita ziarahi untuk fakta sejarahnya gitu Bang Juma? Ya itu tidak penting, kemudian tidak ada kewajiban bagi kami untuk berziarah ke tempat kelahiran. Oke, berarti untuk kelahiran Isa itu tidak perlu untuk diinikan lagi Bang Juma ya, berarti ya? Nggak perlu, untuk apa? Jadi bagaimana dengan Yesus? Katanya kan Yesus sudah sama dengan Isa. Maksudnya? Saya menemukan data yang menarik ini. Ini menurut orang Israel sendiri. Ya, ini dikutip di detiknews.com. Arkeolog Israel Aviram Osri menyatakan umat Nasrani sedunia selama ini salah mengira bahwa selama ini salah mengira tempat kelahiran Yesus. Pada masa Yesus hidup, kota Bethlehem di Galilea dihuni kaum Yahudi. Tak ada bukti di awal abad Masehi Bethlehem di tepi barat dihuni penduduk. Kata Osri seperti disadur dari telegraph.co.uk ya, Rabu 26/12. Osri menjelaskan saat masih bekerja sebagai arkeolog di awal tahun 1990-an, ia mengaku harus menggali dan menyelamatkan beberapa proyek pembangunan di sebuah desa di Galilea. Ketika aku bekerja, beberapa penduduk sekitar lokasi mengatakan Yesus lahir di sana, bukan di selatan seluruhnya. Saking penasarannya, Osri mengaku akhirnya meneliti bukti-bukti arkeolog di sana. Saat itu Osri menemukan bukti ritual penemuan kaum Yahudi terjadi di Bethlehem, Galilea ketika Yesus masih hidup. Nah, daerah itu berada 8 km dari kota Nazaret, tempat tinggal Yesus di masa kecil. Jika sejarah Yesus yang benar-benar lahir di Bethlehem, kemungkinan besar Bethlehem Galilea tidak di tepi barat. Sayangnya tempat lahir Yesus diyakini para arkeolog sudah dihancurkan untuk mendirikan bangunan modern. Nah ini orang Yahudi sendiri ini. Nah gimana itu? Arkeolog nih yang membuktikan. Iya maksudnya gini Bang Sugi, itu ada nggak dijelaskan di sana itu bahwa tempatnya itu di sini gitu? Yang lebih pasnya tempatnya di sini, ada kan dijelaskan di data Bang Sugi itu?
Di situ dijelaskan pada masa pendudukan Yesus, tempat itu belum ada orangnya. Kan tadi sudah saya baca tuh. Iya, tempatnya di mana? Kan kalau Yesus itu kan dilahirkan di Bethlehem. Kalau data di Alkitab. Tidak ditunjuk di mana, nggak ada yang tahu. Bagaimana Bang Sugi? Gitu. Justru apa yang dikatakan Bible ini terbantah oleh arkeolog. Ya arkeolognya itu mungkin lagi mabuk dia Bang Sugi. Masa dia nggak tahu? Dia Kan tapi nggak tahu tempatnya di mana. arkeolognya lagi mabuk, akhirnya kan arkeolog yang disalahin. Parah. Makanya ngambil data itu. Ya udah gini. Yesus ada kuburannya. Oke, apalagi yang Anda mau? Yesus ada kain lenannya di sana, ada kain kafannya. Oke Bang Juma. Yang saya maksud ini. Dan aspek kebenaran Kristennya apa? Tadi kan gimana Bang? Ini aspek kebenaran Kristen dengan menyembah Yesus yang ada kuburannya ini apa? Bentar, bukan ke situ dulu, bentar Bang Juma. Kita ini kan dulu, kan tadi Bang Juma, karena aku mau ngikutin Bang Juma. Sekalian aja tanya, mana kuburannya Nabi Musa, mana kuburannya Nabi Abraham. Nah, kenapa Isa itu tidak kalian aja tanya itu. Itu tidak ada kaitannya dengan aspek kebenaran yang kita alami dalam dua agama ini. Kamu menemukan kubur Yesus, kami tidak menemukan kuburan Isa. Kamu menemukan kemudian kain kafannya Yesus, kami tidak menemukan kain kafannya Isa. Kamu menemukan tempat lahirnya Yesus, kami tidak menemukan pohon kurmanya Isa. Sekarang aspek kebenaran agamamu apa? Berarti Isa bukan Yesus. Apa? Berarti ya udah, kalau Isa bukan Yesus. Kalau dari pendapatnya Bang Juma itu, agamamu itu apa? Aspek kebenaran agamamu itu apa? Isa bukan Yesus, oke. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Yang Anda dengar, yang Anda maksud Yesus itu dalam bahasa Aramaiknya apa namanya? Karena orang Yahudi nggak mungkin memanggil orang Yahudi itu dengan nama Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus dalam bahasa Aramaiknya orang manggilnya dengan panggilan apa? bukan ke situ dulu Bang Juma. Andrianus. Biar runut dulu kita tuh. Nggak bisa. Anda kan sudah mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus oleh orang-orang yang menuturkan bahasa Aramaik dipanggil dengan panggilan nama apa? Andrianus, Blasius, Sangkurian Tandilin atau apa? Kenapa sekarang Bang Juma tidak mau menghindar lagi dari Yesus itu adalah Isa? Tadi saya hanya ngomong, udah sepakat kita bahwa Yesus itu adalah Isa. Yesusmu yang ada orang Romawi dan dengar, Yesusmu yang adalah orang Yunani ini, kalau di dalam bahasa Ibrani atau Aramaik dipanggil apa? Kan tidak mungkin mamanya yang adalah orang Yahudi memanggil anaknya Yesus. Kan tidak mungkin. Yesus itu kan nama orang Yunani. Sekarang nama Aramaiknya apa? Yesus itu Andrianus. Nggak runut nanti. Ya bukan ke situ. Itu beliau berlarinya ke situ kayak gitu Bang Juma. Yang saya maksud kita pastikan dulu kalau memang Yesus itu dengan Isa itu sama. Dengan saya tanyakan tadi fakta sejarahnya. Bagaimana Isa itu tidak abang akuin lahirnya sama di Bethlehem seperti fakta sejarah yang ada. Sejarah apa yang mau kamu buktikan? Sementara berziarah ke Yerusalem itu di dalam gua, di namanya gereja Nativity, itu di dalam gua. Sementara Bible menceritakan dia tidak lahir di dalam gua. Yang dikunjungi orang ke Israel sono itu di dalam gua. Mana yang benar? Coba. Iya, sekarang saya ini kan. Iya, mana yang benar? Di kandang domba, atau di dalam gua? Di mana? Bentar bang. Ini justru yang punya masalah kamu. Di dalam gua atau di kandang domba? Jawab. Jawab. Sakit. Di kandang domba atau di kandang atau di gua? Kebiasaan Bang Sugi ini kalau diskusi ini betul. Lah, muter kamu kan? Pintar jadi Bang Sugi betul. Ini saya menemukan fakta bahwa orang-orang Kristen ketika dia ziarah ke Israel itu di
gereja Nativity itu di dalam gua. Sementara menurut Lukas 2 ayat 7 Yesus lahir di palungan. Ya. Nah, pertanyaan saya, dia lahir di kandang binatang atau di dalam gua? Jawab. Iya, gua berbentuk gua, tapi itu di situ tuh berbentuk gua di mana di Bible dikatakan berbentuk gua mana? Di mana di Bible dikatakan berbentuk gua mana? Ayo. Ya tidak ada berbentuk gua. Nggak ada, ngarang kau. Udah, coba lanjut. Nggak ada pun sejarah. Kalau Anda berbicara mengenai sejarah, bukan cerita-cerita dibuat-buat, maka orang Yahudi lah yang kemudian yang punya hak untuk menjelaskan itu. Berarti dalam Faktanya ketika mereka, berarti yang apa yang tertulis dalam Injil itu salah kalau Yesus lahir di Bethlehem. ya itu yang tertulis di dalam kitab saudara. Bukan maksud gini loh Bang Juma, ajari saya untuk mencari yang benar gitu loh. Kalau memang benar loh Bang Juma itu memang Itu begini loh saudara, siapa namanya ini, Mayor, gini loh. Di Islam itu tidak diceritakan di mana dia lahir, di mana dia tidur, di mana dia makan. Itu tidak diceritakan di Islam. Pokok yang diberitakan Islam itu adalah pokok akidahnya. Oke? Akidahnya apa? Kenapa Isa bukan, kenapa ada ayat di Isa bawah pohon bukan. kurma, Bang Juma? Loh, ini berbicara mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Nah sekarang bahwa pohon kurmanya itu apakah di Mekah, apakah di Madinah, apakah di Yerusalem, apakah di Palestina? Itu yang saya maksud Bang Juma. Yang menjadi permasalahan, apakah ada pohon kurma yang hidup 2000 tahun usianya? Kalau Anda masih waras, Anda bisa jawab. Kalau tidak bisa, kalau Anda sakit, pasti Anda hanya bisa tertawa. Tunjukkan pohon kurma yang bisa hidup sampai 2000 tahun. Gini loh Bang Juma, kandang itu juga kandang domba yang dimaksud tidak akan mungkin ada sampai sekarang. Tapi kenapa bisa ditemukan bahwa Yesus kandang tempat lahirnya, tempat lahirnya Yesus apakah masih ada sampai sekarang? Kan berarti kan identifikasinya tempat kan lahirnya ada, Yesus berupa kandang binatang itu apakah masih ada sampai sekarang? Kitab itu. Kandang dombanya masih ada sampai sekarang. Kandang dombanya masih ada sampai sekarang. Justru karena 2000 tahun nggak ada lagi, sama seperti Bang Juma tadi bilang, pohon kurmanya 2000 tahun nggak ada lagi. Yang ada sekarang cuma bekasnya itu. Terus kenapa Anda cengengesan kalau begitu? Terus kenapa kalau Anda cengengesan? Buktinya ilmuwan menemukan adanya pohon kurma di sana, ada biji-bijian yang 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Sekarang apa yang Anda bisa buktikan bahwa benar Yesus itu ada di sana kandang domba? Apa? Berarti di tempat kelahiran Yesus di Bethlehem itu berarti dulunya ada pohon kurma. Betul. Oh, jelas. Betul. Bukan Islam yang membuktikan. Bilang ada dalam gua. Makanya Bung, masa pohon kurma dalam gua? Loh, dalam gua itu kan mana ada kandang domba dalam gua? Itu kan kamu. Udah turunkan deh. Host, turunkan aja orang gila ini. Turunkan. Masa katanya lahir di kandang domba, gereja, cebok, tapi air pakai 1 sendok. ziarahnya ke gua gimana coba? Host, turunkan host. Orang gila. Katanya lahir di kandang domba, tapi yang diziarahi dalam gua kan sengklek. Mana yang benar, di kandang domba gepeng atau di dalam gua? Makanya nasihat saya ya kepada Kristen-Kristen yang mau naik di Komal Islam itu, cobalah beri ilmu dulu sedikit. Jangan pamer kegilaan kalian. Munculnya kan kayak orang sinting. Dikatakan ilmuwan Yahudi menemukan adanya biji-biji kurma yang diperkirakan berusia 2000 tahun. Indikasinya pada masa Yesus lahir ada pohon kurma, kan gitu, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Sekarang permasalahannya lahir di kandang domba. Apa yang bisa ditemukan ilmuwan untuk ini? Apakah ditemukan pondasi kandang domba oleh ilmuwan? Atau masih ada domba di sana yang berusia 2000 tahun? Naik sini dan menertawakan dirinya sendiri. Kata kawanku tadi, kau kalau sudah di depanku ini ku tampar muka kau. Nah, mampus.
Ini menurut CNN ya, menurut CNN, Pusat Penelitian Pengobatan Alami Lois Elborik yang berada di Yerusalem berhasil menanam 7 pohon kurma dari biji berusia sekitar 2000 tahun di gurun Yudea dekat Yerusalem, Israel. Ini data. Ya kan? Data ini. Kok masih ngeyel? Aduh, parah. Dibuktikan berdasarkan arkeolog, arkeolognya mabuk. Nggak taunya dia yang mabuk. Kandangnya dalam goa. Kandangnya dalam katanya Yesus lahir di kandang domba yang diziarahi apa gua. Ini gimana? Memang sengklek. Aduh, parah. Kalau gak sengklek bukan noten namanya. Ini Anap nih siapa ini Anap? Halo Anap. Anap siapa sih ini? Ya. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Islam Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Silakan, Bang. Apa yang mau diskusikan, Bang? Oke, saya mau diskusi dulu. Saya mau menyapa dulu Bang Juma 01. Ya, untuk semuanya lah Bunda Rahma Al-Ayubi. Saya mau diskusi dulu sama Bang Juma mengenai supaya sampai ke Yesus mulai dari Ibrahim dan menghubungkannya antara kesetaraan dengan Yesus dan Nabi Muhammad. Bisa Bang Juma? Nabi Muhammad dengan Tuhan Anda nyambung deh tuh. Karena apapun harusnya ceritanya, Allah. Bukan. Karena apapun ceritanya, Nabi Muhammad dan Nabi Isa disetarakan sebagai nabi kan untuk di umat Islam kan, sesama nabi kan. Tapi kan dia Tuhan bagi Anda. Iya, makanya bagi saya dia Tuhan, tetapi bagi Anda kan dia bagi agama untuk sahabat saya Islam, dia kan setara Nabi Muhammad atau Nabi begitu kan. Jadi saya mau mengajak Bang Joma dulu untuk membahas dia mulai dari Ibrahim dan bagaimana Ismail yang merupakan keturunannya sampai ke Nabi Muhammad. Bisa. Data Bang Juma cukup untuk ke situ atau enggak biar kita lihat pembahasan lain? Itu maksudku. Begini Bung, kalau kita berbicara mengenai pengajar agama, maka yang ada harusnya Nabi Muhammad dengan Paulus. Itu baru sinkron. Karena yang mengajarkan Anda menyembah Yesus Paulus. Begitu juga kami yang mengajarkan menyembah Allah adalah Nabi Muhammad. Itu baru cocok. Nah, kita nanti sambungkan silsilah Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Jangan ke Ismail aja, langsung ke Adam. Dan Paulus jangan ke Adam, bapaknya aja, satu orang aja. Siapa bapaknya Paulus? Itu aja dulu. Oke, gitu jadi loh. begini ya. Begini. Kalau dari saya ya secara historisnya, ketika Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Ismail, dan kami sendiri sebagai umat Kristen menyatakan Yesus sebagai keturunan dari Ishak atau Bani Israel Yakub, berarti kita merujuk kepada Abraham. Nah, yang menjadi pembahasan kita atau metode pemberangkatan kita harus mulai dari Abraham, yang dimana anaknya dua. Nah, dua dari Hagar dan Sarah. Nah, yang berikutnya saya mau bertanya, waktu pengorbanan itu yang dikorbankan siapa itu dulu, biar dapat nanti historisnya siapa yang diutus, dari siapa yang dipilih. Anak tunggal yang dipersembahkan. Iya. Oke, dan di kitab kami, di kitab Alkitab secara eksplisit dan khusus disebutkan bahwa yang dipersembahkan anaknya yang paling dikasihani adalah Isa. Nah, di situ sudah bermasalah dengan Al-Quran. Kok jadi Al-Quran yang bermasalah? Yang bermasalah itu di kitab saudara. Sekarang mari kita uji.
Mari kita uji. Siapa anak tunggalnya Abraham? Anak tunggalnya Abraham yang paling dikasihani adalah Ishak. Enggak ada yang paling dikasihani. Anak tunggal itu cuma satu, jangan gepeng. Oh tidak, jadi sebentar ya. Artinya tunggal apa bang? Artinya tunggal, jangan-jangan nggak ngerti arti tunggal. Oke, sebentar. Istri dari Ibrahim. Anak tunggalnya Abraham itu siapa? Iya sebentar. Istri dari Ibrahim sebelum melahirkan Ishak, dia mengambil budaknya yaitu Hagar dari Mesir. Tidak masuk ke situ. Yang diminta adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah atau anak tunggalnya Hagar yang diminta. Anak tunggalnya Abraham. Siapa? Oke. Dalam Alkitab telah disebutkan bahwa yang dikorbankan itu langsung secara khusus Ishak. Anak yang diminta ini anak tunggal atau anak kedua? Inilah saya katakan, Anda mengatakan Al-Quran bermasalah, sementara kitab Anda yang bermasalah. Ya, anak tunggalnya Ishak yang dikorbankan. Siapa yang anak tunggal? Ismail atau Ishak yang anak tunggal itu dulu? Ishak anak tunggal dari Sarah. Bagaimana ceritanya Ishak anak tunggal sementara ada kakaknya Ismail? Gepeng. Oke. Yang berikutnya, yang dikurbankan itu secara khusus disebutkan adalah Ishak dari keturunan Sarah. Nah, tunggu dulu. Yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham anak tunggalnya atau anak kedua? Anak tunggal yang paling dikasihani itu udah bisa kita artikan. Gak ada kata kasihani, jangan ditambah-tambah. Di mana yang paling dikasihani di mana bang? Jangan ditambah-tambah bang. Koplak. Jadi disitulah. Jadi anak tunggal itu ada dua. Anak tunggal yang paling dikasihani dan anak tunggal yang tidak dikasihani. Jadi begini ya, Juma. Aduh, kucing saya tertawa bang. Enggak, sebentar. Jadi ketika Hagar sudah mengandung dan melahirkan Ismail dan lahir, dan Sarah juga sudah mengandung dari Ishak, Ismail dibawa oleh ibunya untuk melakukan eksodus supaya menghindari pertumpahan atau persaingan antara Ismail dan Ishak. Jadi waktu pengorbanan itu Ismail tidak ada lagi di situ karena dia sudah melakukan eksodus. Ini terlalu panjang Anda bernarasi untuk mengelabui, terlalu panjang. Bukan yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak kedua? Anak tunggal yang paling dikasihani dan secara eksplisit. Di mana ada kata kasihani bang? Bang, coba dicarikan ayatnya. Anak tunggal yang paling dikasihani itu ayatnya mana bang? Jangan ditambah-tambah. Kami di sini pakar Bible, hafal ayat-ayat itu bang. Di mana ada kata yang paling dikasihani di mana? Sebentar. Kitab Anda. Bang, tunggu dulu. Anda harus tanggung jawab. Kitab Anda yang membodohi kalian. Anda harus tanggung jawab. Di mana dikata anak yang paling dikasihani di mana? Sebentar, Sugi. Jadi secara, berarti tadi ngibul. Anak yang paling dikasihani berarti ngibul Anda. Di dalam kitab itu sendiri. Sedangkan di dalam Al-Quran istrinya yang disebut sebagai ketura yang memiliki anak 6 itu tidak dijelaskan. Jadi anak Ibrahim itu ada 8. Anak Ibrahim ada 8. Nyambung. Saya ulang lagi pertanyaannya. Nggak nyambung. Yang diminta dipersembahkan anak tunggal atau anak kedua? Anak tunggal yang paling dikasihani yang namanya Ishak. Jadi saya jadi kasihan sama saudara ini. Kasihan loh saya sama Anda. Itu tidak ada disebutkan itu yang dikorbankan Ismail atau enggak. Jadi itu dulu. Nah, yang berikutnya sebentar. Karena sebentar Bang Zuma, biar saya nanti kasih untuk ngomong kan sama ada kesempatan gitu. Yang berikutnya, Nabi Musa itu berasal dari keturunan Bani Israel. Nabi Yesaya juga dari Bani Israel. Ngapain lari ke sana? Ini kita selesaikan dulu pengorbanan ini. Jangan loncat-loncat. Enggak, saya mau membawa Anda ini ke Yesus. Itu satu. Tadi Anda sudah berbohong. Anda sudah nipu di sini. Anda mengatakan anak tunggal yang paling dikasihani. Itu ayatnya mana? Ayo tunjuk ayat dulu, jangan bohong. Kalau nggak ada Anda penipu. Baca di kitab Kejadian
yang dikorbankan itu adalah Isa. Kejadian berapa? Kejadian berapa, Bang? Kejadian berapa? Enggak, saya bukan ahli Alkitab. Aduh, berarti Anda nipu. Secara langsung. Nipu Anda. Di mana ada ayat mengatakan anak tunggal yang paling dikasihani? Di mana? Bang, di sini pakar-pakar Bible, Bang. Enggak usah dibohongi, Bang. Iya. Enggak, karena misalnya kalau dibahas itu Anda langsung memang mengeluarkan sentimen. Jadi kalau sentimen apa? Kita butuh data, bukan congor. Kita butuh data, Bang. Anda mengatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah anak tunggal yang paling dikasihani. Ini ayatnya mana? Mana ayatnya? Ayo dong. Jangan cuma main congor di sini, main data kita. Ayo. Enggak. Ayo. Kalau misalnya Enggak bisa. Anda jangan lari dari saya, enggak bisa. Tunjuk dulu ayat di mana dikatakan anak yang paling dikasihani. Yang dikorbankan ada tuh dikorbankan itu Ismail atau Ishak? Bentar Bang. Coba baca di Kejadian 22 ayat 2. Ada itu, jangan bilang kamu pakar Bible terus kamu nggak tahu. Oke, Kejadian. Bentar, saya baca buat kamu, ya. Kejadian 22 ayat 2. Oke. Coba baca, ada di situ. Ya, di sini dikatakan bawalah anakmu, anak tunggalmu yang kau kasihi, bukan yang paling kau kasihani. Mana ada yang paling kau kasihani seperti tadi? Dengar dulu. Kalau ini saya tahu. Nah, dengar dulu. Bentar Bang. Kau dengar dulu, saya baca. Bentar. Sedikit. Anda baru naik. Kalau Anda membaca ayat 22 ini sampai akhir, ya di ayat 19, kalau memang yang dikorbankan itu Ishak, kenapa dia baliknya ke Beersheba? Kenapa di ke Beersheba? Tempatnya siapa? Sarah dan Ismail. Kenapa kembalinya ke situ? Tempatnya Hagar. Iya. Hagar. Iya, Hagar. Kenapa Hagar kembali dan ke tempat Ismail. Hagar? Nih, saya baca ayat 19. Setelah itu kembalilah Abraham ya kepada hamba-hambanya. Mereka pun bersiap-siap lalu pergi bersama-sama ke Beersheba. Kemudian tinggallah Abraham di Beersheba. Kenapa nggak balik ke tempatnya Sarah? Kalau memang yang di Hebron. Tumbal yang disembelih adalah Ishak. Ayo. Dan ketika Sarah meninggal, maka datanglah Abraham menangisi Sarah. Nah, itu. Kenapa dia nggak balik ke tempatnya Sarah? Seharusnya Hebron. mengantar anaknya. Jadi intinya Ishak teman-teman kepada Kristen, ibunya. kalian harus Ya, lanjut lagi. Sudah bisa saya lanjut? Ya, kalian harus belajar bahwa yang dipersembahkan itu adalah anak tunggal, bukan anak kedua. Malulah terhadap kebenaran, ya. Bukan. Jadi Malu terhadap kebenaran itu harus. Yang berikutnya yang di dalam Al-Quran itu sendiri kan tidak dijelaskan siapa yang dipersembahkan. Sedangkan di dalam Alkitab. Iya, di dalam Alkitab ada tertulis. Yang dipersembahkan itu adalah anak yang lahir, anak yang lahir. Makanya kau dengar anak yang lahir sebelum Ishak itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kau dengar dulu, Juma, biar saya baca buat kamu ini ayat. Kan kau minta data. Saya suruh buka Kejadian. Nah, kau mau dengar. Kau tenang, saya baca buat kamu. Ya toh? Saya lebih paham Bible daripada Anda, Bung. Iya, kau paham Bible, tapi kau ini ajaran kau sesat. Apa yang kau katakan sesat? Karena kau bukan iman Kristen, makanya kau katakan Kenapa sesat. kamu katakan Bible sesat? Jangan katakan Bible sesat kamu sendiri. Dengarkan saya, enggak usah terlalu banyak cincong. Kejadian 21 nomor 14 Ismail di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33 Abraham berada di Beersheba. Mau itu kalau ayat-ayat yang bahkan anaknya di bukit atau di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19 setelah persembahan Abraham kembali ke Beersheba.
Nah, siapa di Berseba? Kan itu jelas. Jadi begini. Siapa yang tinggal di Berseba? Kita lebih Sesuai dengan Kejadian 21. Siapa? biar lebih akademis, kan tadi Bang Zuma minta datanya. Jadi supaya dibacakan semi, tolong dia jangan dimu. Ya ini data yang saya sajikan, Bung. Dengarkan. Iya, Dengar dulu, dengar. Pasang. Pasang kupingnya mendengar. Kejadian 21, Ismail dan ibunya tinggal di Berseba. Kejadian 21, Abraham tinggal juga di Berseba. Kejadian 22, Abraham mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. Setelah persembahan, Abraham kembali ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa? Yang tinggal di Berseba siapa? Berbicara cuma sudah bisa saya berbicara. Saya malah tanya supaya kamu bisa bicara. Yang tinggal di Berseba siapa? Ishak atau Ismail? Yang dipersembahkan itu siapa? Secara eksplisit sudah disebutkan dalam Alkitab, yaitu Ishak. Dan yang berikutnya di mana buktinya? Dengarkan dulu. Ketika diminta, dengarkan. Setelah persembahan kemudian diadakan di Gunung Moria oleh Abraham, Ishak dikembalikan ke ibunya di Berseba, yaitu Hagar. Betul? Ini paham nggak sih? Kan nggak nyambung Bibel kau itu. Bukan korelasi dari Bibel kau dipersembahkan Ishak. Setelah Ishak dipersembahkan, dikembalikan ke Berseba. Hei, yang tinggal di Berseba itu Hagar. Sementara Sarah tinggalnya di Hebron. Tetapi ketika saya membuatkan data, Anda langsung lari ke yang lain. Jadi satu-satu dulu kita bahas. Kok lari yang ke lain? Gimana Ini data. Sekarang begini. Kuculuk, dengarkan saya. Yang tinggal di Berseba siapa? Enggak, bukan. Jawab dulu. Yang tinggal di Berseba siapa? Ini akan kebongkar dari sini, Bos. Yang tinggal di Berseba siapa? Jadi yang tinggal di Berseba siapa? Yang tinggal di Berseba siapa? Jadi yang dikorbankan itu adalah Ishak. Dan begitu juga berikutnya. Dari mana ceritanya Isa yang dikorbankan? Sementara korban yang dipersembahkan ini dikembalikan ke ibunya ke Berseba. Muncul pertanyaan, siapa yang tinggal di Berseba? Sarah atau Hagar? Hagar. Jawab, hei. Jawab. Enggak, akui dulu. Ini enggak ada ilmu kok. Kamu yang harus mengakui siapa yang tinggal di Berseba. Akui dulu siapa dia yang dikorbankan. Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa yang dikorbankan? Siapa yang tinggal di Berseba? Yang dia dikorbankan? Yang dikorbankan itu yang tinggal di Berseba. Sekarang pertanyaannya yang di Berseba siapa? Ada tertulis secara eksplisit di tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 19. Yang berikutnya larinya ke Al-Qur'an. Larinya ke Al-Qur'an. Hei. Ada dituliskan. Enggak. Artinya Al-Qur'an itu juga bermasalah, tapi Anda sudah membahas Al-Qur'an. Enggak bermasalah. Bentar saya jawab Al-Qur'an ya. Bentar saya jawab Al-Qur'an. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, banyak mulut. Itu siapa? Yakub. Ditanya siapa yang tinggal di Berseba nggak berani jawab. Takut ketahuan bohongnya dia. Nabi-nabi yang kalian adopsi sendiri itu adalah Nabi Musa. Bani Israel itu adalah Yakub gitu. Dan itu kalian adopsi menjadi nabi kalian. Yang nabi kalian terakhir hanya nabi dari Nabi Muhammad lahir dari Ismail. Itu saja. Siapa yang ngajarin Bani Israel itu adalah Yakub? Ya Israel itu saja. Dasar kuculuk pemakan babi, bikin emosi. Kutanya kau, Bahlul, kutanya kau. Yang tinggal di Berseba siapa? Ketika pengetahuan tidak cukup. Siapa Bahlul? Udah turunkan ini host, monyet. Laknatullah Bahlul, bikin emosi. Ditanya baik-baik nggak berani jawab. Siapa yang tinggal di Berseba itu loh? Itu yang dikorbankan. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma, Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita Nih ya, mau kita berdiskusi runut ya, baik-baik, kita runut. tapi yang hadir ini setan semua. Yang datang di sini Kita mau lihat runut, semua berwujud ya, manusia. ya, Gimana Akhi. mau bagus? Kita runut baik-baik ya, kita runut. Kejadian Datang semua monyet. 21 Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Palestina. Ya, jadi ini Abraham tinggal di Berseba. Terjadinya pengorbanan itu, posisi Abraham di mana? Di Berseba. Nanti setelah selesai pengorbanan, Abraham kembalinya kemana? Berseba lagi. Kalau memang yang dikorbankan itu Ishak, seharusnya Abraham mengembalikan anaknya kepada Hagar di Hebron. Tapi kenapa Ishak dikembalikan ke Berseba, ke tempatnya Hagar? Seharusnya Ishak dikembalikan ke ibunya Sarah di Hebron kalau memang benar itu Ishak. Bible ini memang ceritanya kacau balau. Contoh, Kejadian 21 ayat dari ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Ismail yang sudah ABG umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi, ditaruh di pundak ibunya. Lalu ibunya mengembara ke padang Berseba. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak. Ini udah ngaco cerita ini. Bagaimana mungkin anak umur 16 tahun diceritakan seperti bayi? Oke? Salam. Ya, Kejadian 23, kemudian matilah Sarah. Lalu datanglah Abraham meratapi. Jadi Abraham itu tidak tinggal di Hebron, tidak tinggal di Sarah. Mati Sarah, baru datang Abraham meratapi. Dan yang punya saya lihat ya, Sebagai punya orang asing. dua-duanya nggak jadi. Iya, dua-duanya nggak jadi disembelih ya, nggak jadi diganti dengan hewan. Jadi sini nggak ada yang dikurbankan. Pertanyaannya, kenapa kalian mengorbankan manusia gitu loh? Lanjut. Izin bertanya, Pak. Iya, Bang. Ya, di Al-Quran kan ada kalau kiamat itu yang datang Muhammad atau Isa. Coba Pak, satu. Lagi-lagi penyakitnya ini. Bang Juma silakan. Isa turun untuk yang kedua kalinya untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama benar. Islam terkan Isa alaihissalam adalah Rasulullah dan bukan Allah. Sabar dulu, Anda bertanya. Isa datang sebagai Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Tetapi ada sekelompok manusia yang menuhankan dirinya. Dan sekelompok manusia menuduh dirinya sebagai anak haram. Dan sekelompok lagi menuduh dirinya sebagai manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Dia datang kemudian untuk menjelaskan bahwa diriku bukan anak zina, diriku bukan Tuhan, aku adalah Rasulullah. Yang benar kemudian adalah Islam. Kenapa dia yang harus datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sudah selesai dan dia diterima sebagai nabi dan rasul oleh umatnya. Isa, kenapa dia datang? Karena dia tidak diterima umatnya. Malah sebagian dari umatnya mengajarkan umat lain bahwa Isa yang datang kepada kami itu adalah jelmaan Tuhan. Maka dia datang. Baca di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, sekarang kalau firman yang datang kepada Yesus akan menjadi hakim di akhir zaman, maka Yesus harus turun untuk menghakimi orang-orang. Di mana firman yang saya sampaikan sembal aku? Di mana? Di mana firman saya sampaikan aku adalah jelmaan Tuhan? Di mana?
Di mana firman kusampaikan Taurat sudah batal, babi sudah halal dan seterusnya? Di mana? Itulah tugasnya Isa. Makanya di Matius 27 Matius 7 nomor 21 sampai 23, Yesus mengusir orang-orang Kristen. Silakan. Pada hari terakhir, pada hari terakhir kau akan diusir. Nyala kau. Gitu. Lanjut. Halo. Udah. Ya, silakan Bang. Bang Zuma tadi kan bilang kalau kenapa Isa yang turun karena ajarannya belum selesai. Iya Thomas. Ya, dia masih punya PR. Sedangkan nabi lain sudah selesai urusannya. Dia masih punya PR dia. Makanya datang untuk ngerjain PR dia. Ngerjain PR ya? Iya. Menurut Bang Zuma, itu kuasa yang lebih besar itu siapa? Antara Ishak atau Muhammad? Coba Bang. Loh, kedatangan itu enggak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab, bahkan hampir separuh dari penduduk bumi. Itu Rasulullah. Yesus satu orang pun nggak ada yang dibaptis sama dia. Nggak ada. Coba siapa yang dibaptis Yesus? Akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah setan. Berarti gugur. Tadinya 12 gugur menjadi 11 pengikutnya. Anda berbicara mengenai kekuasaan. Rasulullah raja, Rasulullah pemimpin. Dia memimpin peperangan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yesus memimpin pelarian, memimpin pengungsian, mengungsi sembunyi. Itu Yesus. Lalu apa yang bisa dijual di Yesus ini? Ya, kekuasaan apa ya? Bahkan ketika ada orang mendatangi Yesus, yaitu Ibu Zebedius, Anda baca di dalam Matius 20, dibaca dari ayat 20 sampai ayat 23. Ibu Zebedius minta kepada Yesus agar kelak meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa kata Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya, karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Apa kuasanya Yesus? Di bumi dia tidak berkuasa. Sesuai pengakuan Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 36. Ya. Kerajaanku, aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Di dunia nggak punya kekuasaan, di surga nggak punya kekuasaan. Apa kuasanya coba? Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad raja di raja. Bahkan sampai sekarang aturan-aturan Nabi Muhammad, undang-undang Nabi Muhammad masih berlaku. Ya, raja sehebat apapun raja saat ini, kalau dia tidak mengikuti undang-undang Nabi Muhammad, aturan-aturan Nabi Muhammad, dia jadi raja kafir, walaupun dia orang Islam. Kalau dia tidak mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad, dia raja kafir, karena Nabi Muhammad itulah raja di raja. Yesus bukan, dia nggak punya apa-apa. Dia sering mengeluh, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Apa kuasanya? Pedangnya cuma 2 biji. Bentar sedikit Bu Rama sedikit. Kalau memang Yesus itu berkuasa, kenapa iblis mau ngasih kekuasaan kepada Yesus? Lukas 4 ayat 6.
segala kekuasaan serta kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Aku berhak memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Kalau memang Yesus kuasa, ngapain mau dikasih kekuasaan sama iblis? Nah, itu dia. Lanjut. Yang bilang saya ngawur naik debat kita. Alex, Oliver, Mugi, Kristen ya semua ya. Mugi, halo, Mugi Kristen. Oke, Ayo, lanjut. Selamat malam agama Pak. Oliver Bias, oke bersuara. Alex Simajunta, selamat malam agama Pak. Alex Simajunta. Dan yang dipanggil nggak nyaut, turunin aja, diganti Bang siapa? Sadli. Alex Simajunta agama apa Bang? Selamat malam. Ya, selamat malam. Oh, Masya Allah, mualaf. Udah lama Bang mualafnya Bang? 9 tahun. 9 tahun? Iya. Oke, mantap Bang, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman masih 0 pengetahuannya. Ya sama Bang, saya juga masih 0 Bang. Makanya saya pengen masuk berdiskusi gitu loh. Silakan Bang. Apa yang mau ditanyakan Bang? Cuman boleh bertanya lah ya. Bertanya artinya untuk sesuai keimanan saya sekarang lah. Karena kan kalau Kristen kan saya udah tinggalkan lah kan gitu. Jadi saya rasa nggak perlu lah untuk sampai ke situ dulu ranah saya kan gitu, karena saya masih tahap belajar. Yang mau saya tanyakan dalam keimanan saya sekarang ini sangat banyak terganggunya selama saya mualaf ini. Terganggunya begini, saya sering mendengar diskusi, tetapi diskusi itu kayak tidak menghidupkan iman saya gitu loh di dalam keimanan saya sekarang ini. Ya kok tidur saja lah. Enggak boleh begitu Bu Rama, jangan gitu gini Bang, gini. Dulu Abang masuk Islam tuh karena apa Bang? Karena hubungan sih. Oh, karena menikah. Cuman kan walaupun melalui dari hubungan, itu kan dasarnya kan ditanya dulu benar-benar mau apa tidak kan gitu kan. Iya. Jadi setelah Anda menikah, masuk Islam gara-gara menikah, Anda nggak belajar kayaknya agak sungkan, agak malu gitu, ataupun agak takut untuk mau belajar kan gitu. Tapi pada umumnya karena keluarga dari istri saya pun sepertinya kurang memperdulikan gitu loh. Makanya saya terbiasa. Makanya sampai hari ini pun 0 pengetahuannya gitu. Jadi bahkan istri saya iman Kristennya masih ada Bang, iman Kristennya Bang. Ya kalau ilmu-ilmu pengetahuan dari Kristen ya pasti ada lah. Enggak, maksud saya masih mengimani Kristen sekarang Bang. Cuman dibilang mau mengimani Bang, sementara saya udah mualaf. Oh gitu, ya. Berarti iman Kristennya sudah tidak ada, di Islam masih belum paham betul gitu ya? Ya, cuman kan artinya yang dipelajari mulai dari kita lahir, itu kan udah pasti belum tentu hilang kan gitu, karena kan tersimpan di memori. Paham. Jadi maksud saya, walaupun saya ada menyebut hal-hal seperti itu nanti, ya permintaan saya sih, kalau bisa jangan disangkal lah, jangan langsung ditekan lah saya kan gitu, karena selama saya belajar banyak kali yang hal-hal seperti itu saya dapatkan Bang. Makanya saya pun jadi mundur. Oke. Silakan, apa yang mau ditanyakan Bang? Sebentar Ustaz Sugi, kalau boleh tahu Bang Alek belajar apa aja emang? Dalam agama Islam ini selama saya mualaf gitu. Iya, belajar apa aja? Tadi udah saya bilang, saya sangat 0. Tapi katanya belajar selama saya belajar, belajar apa aja? Belajarnya begini Pak, Bu.
Belajar gini, saya sering menonton seperti kontennya Bang Juma ataupun ustadz-ustadz lain ataupun bertemu sama yang sudah jauh lebih mengerti ajaran agama ini. Saya sering bertanya juga di luar kan gitu. Belajarnya di situ. Namun kalau Oh, untuk tapi bisa sholat nggak? udah saya bilang tadi Bu, saya nol, sholat nggak bisa. Ya lebih baik daripada Bapak belajar-belajar gitu nggak jelas, lebih baik Bapak belajar sholat aja dulu. Nah itu. Ya itulah. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini untuk pemahaman, biarlah tanya, nggak apa-apa. Daripada jadikan jalan, siapa tahu setelah dapat jawaban dari kita, beliau betul-betul taat di Islam seperti Mbak Blokir. Ya seperti Mbak Isti sendiri kan mualaf tadinya cuma gara-gara kawin. Tapi Nggak aku belajar sholat, Islam. Ustadz Sugi, aku sholat. Oh sholat, ya. Terus kemarin yang dari mana itu? Setelah bercerai, saya kan dia masih berumah tangga. Saya kan terjadi perceraian. Nah, setelah saya bercerai, saya nggak sholat sampai 2019 gitu, musafir. Tapi Ya. waktu saya punya suami, saya sholat. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, siapa tahu setelah mendapat jawab, benar Bang, setelah mendapat jawaban dari kita, Anda menjadi Muslim yang taat seperti yang kemarin itu, yang Cina itu kan ngaku juga dia. Jiao, Siapa namanya kemarin? Jiao. Ah, Jio. Itu begitu juga Bang, dia nikah sama orang Islam selama berapa tahun itu dia nggak kenal Islam. Pokoknya masuk aja. Nah, dia nggak paham Islam, tapi setelah mendengarkan dari urean-urean yang kita sampaikan, akhirnya beliau yakin betul dengan Islam ini gitu Bang. Nah, silakan, apa yang mau ditanyakan Bang? Justru itulah Bang, makanya saya mau mengikuti kan. Iya, silakan Bang, silakan tanya langsung aja Bang. Mohonlah dihargai. Oke, sip, siap. Kita hargai kok Bang. Kan saya sudah jujur kan, jadi jangan terlalu cepat diintimidasi lah kan. Karena kalau seperti itu, iman saya nggak akan hidup. Betul. Nggak akan hidup. Karena sangat banyak yang sudah saya dapatkan hal-hal seperti itu. Setiap saya bertanya, dipatahkan langsung gitu. Ya, siap. Silakan Bang, apa yang mau ditanyakan Bang? Ditanyakan Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan begini Bang. Kalau tadi sempat saya masuk ke live-nya Bang Jonathan. Bang Jonathan siapa itu Nandar itu ya? Oh, yang Anda yang rambutnya agak gondrong botak itu tadi ya, agak botak ya? Oh iya, tahu saya ya. Jadi kan terputus gitu kan, tahu mau masuk lagi nggak bisa kan gitu, udah diapakan gitulah, komen aja nggak bisa lagi kan gitu. Jadi saya sempat terbuka di situ bertanya, apa benar bahwasanya kalau kita sudah mengimani Islam ini, selama kita di dunia masih hidup di dunia ini, kalau kita sudah mati, sudah meninggalkan dunia ini, apa benar kita di neraka dulu baru ke surga gitu loh? Pertanyaan saya tadi di live Bang Nandar itu tadi. Jadi jawaban Bang Nandar gimana Bang? Penerangannya seperti ini ya Bang. Itu selama masih hidup di dunia itu ada penimbangan lah gitu. Kalau lebih banyak dia berbuat baiknya, dia nggak ke neraka, tapi ada di tempat apa katanya itu biasanya Bang? Saya kurang paham itu, lupa tadi. Surga. Nggak, bukan di surga. Di apa katanya tadi itu ya? Di alam apa? Alam barzah. Alam barzah. Barzah. Alam barzah kan gitu. Jadi kalau lebih banyak timbangannya, kesalahannya, ibaratnya kelakuan yang tidak baik di dunia, itu ke neraka dulu, nggak di alam barzah kan gitu. Nggak, setahu saya tadi saya kan nyimak tuh Bang Yonatan mengatakan kalau amal kebaikanmu itu lebih banyak daripada amal burukmu, maka kamu tanpa hisab masuk surga. Itu yang dijawab Yonatan Nandar tadi Bang. Saya di bawah soalnya Bang. Iya, mungkin begitulah. Saya kan nggak terlalu cermat kali untuk menangkap gitu loh. Jadi gini Bang, oke sudah kita tangkap ya. Di dalam Islam sangat jelas dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini sifat keadilan Allah SWT. Perbuatan baik
sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan jahat sekecil apapun ada balasannya. Jangan kita berbuat jahat tapi nggak mau dihukum. Ya, Anda berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. sudah pasti. Iya kan? Nah, itulah nanti Allah akan menuntut keadilan di sana. Tidak mungkin orang punya kesalahan tapi tidak dihukum. Nah, hukumannya itu tergantung dari seberapa banyak dosa Anda. Ya. Nah, seperti itu, Bang. Maka benar yang dijawab Ustaz Nandar tadi itu. Betul enggak, Bang Juma? Monggo lah Bang Juma yang nanggapin. Bang Juma. Iya, lanjut aja dulu. Ya, udah itu jawaban saya udah cukup. Monggo akhir ditambah. Ya, jadi kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya surga itu adalah tempatnya orang yang kemudian bertaubat kepada Allah. Kan itu jelas tuh dikatakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah itu orang-orang yang beriman kemudian yang memiliki dosa, ya, beriman tapi mereka memiliki dosa. Mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka memiliki dosa. Lalu mereka bertaubat kemudian. Maka kata Allah, dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga ketika dikatakan dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. May yu'min al-salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilul jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi Allah mengatakan, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana manusia diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa yang beriman, menghapus kesalahannya. Allah akan menghapus. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal punya dosa kemudian itu akan dihapuskan oleh Allah kalau kita beriman. Nah, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang kita lakukan bukan karena musyrik, bukan syirik, menduakan Allah. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa itu lalu memasukkan kita ke dalam surga. Itu Al-Quran At-Taghabun ayat 9. Gitu, Bang. Silakan. Terus boleh saya bertanya lagi kan, Bang? Bebas saya, Bang, ya. Jadi boleh. Kalau yang tidak beriman tetapi dia beragama Islam, nggak sempat bertobat, gimana itu, Bang? Iya, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis Bukhari 6880 ini kemudian tidak pernah menyembah selain daripada Allah, mereka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Itu hadisnya jelas tuh, hadis sahih. Allah kemudian meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memanfaatkan syafaatnya. Dan syafaatnya adalah siapapun manusia yang mengakui dirinya Nabi dan mengakui Allah SWT sebagai Tuhan, lalu kemudian mereka tidak pernah menduakan Allah, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka. Itu ada jelas Bukhari 6886 dan itu hadisnya sahih. Makanya dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada manusia, wahai Rasulullah, barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, maka perintahkan kepada mereka untuk mengakui dirimu, ikut kepada dirimu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Fattabi'uni, ikutlah denganku." Maka pencipta langit dan bumi akan mencintai engkau dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Artinya kita
selama tidak menyembah selain daripada Allah, ada ya ada syafaat yang akan dijanjikan oleh Rasulullah kepada umatnya, yaitu umat Islam. Itu jelas itu, Bang. Ya, makanya di dalam Al-Quran ketika dikatakan bahwasanya umat Islam ini karena dosa, semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik, menyembah atau menduakan Allah. Jadi termasuk ibaratnya begini, Bang. Selama hidup kita ini, contohlah saya sendirilah, sangat banyak berbuat jahat lah gitulah. Di luar dari yang abang terangkan tadi, selain menyembah Allah lah gitulah ya kan, selain menduakan Allah lah gitu. Tapi selama hidup saya ini sangat banyak perbuatan jahat lah begitu, yang paling kejam gitulah. Tak tahu saya nggak sempat lah bertobat, terus meninggal lah saya. Apa itu termasuk itu bisa diselamatkan nanti, Bang, di akhirat gitu? Selama mereka tidak menduakan Allah, berdasarkan hadis tersebut, selama mereka tidak menduakan Allah, oke? Tetapi yang dikatakan masuk ke dalam neraka, ketika mereka kemudian orang-orang yang dikhususkan masuk ke dalam neraka, dalam arti kata mereka yang memiliki dosa kemudian yang tidak diampuni oleh Allah, maka ketika dikatakan mereka beriman, kan pasti Anda beriman tuh. Lalu kalau tidak menduakan Allah kan jatuh kepada kedudukan bahwa Anda itu beriman. Nah, sebagai orang beriman, tentu Anda takut kemudian untuk melakukan satu tindakan kemaksiatan. Kalaupun Anda melakukan suatu kemaksiatan, itu karena terpaksa. Itu karena terpaksa dan karena kurangnya ilmu. Nah, Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan itu hanya dijanjikan kepada umat Islam. Nah, ketika saudara mengatakan, saya beriman kepada Allah, tetapi saya tidak melakukan amal kebajikan, saya hanya melakukan dosa dan dosa dan dosa, dengan pengharapan selama Islam saya kemudian insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya ini zolim, masuk dalam kategori orang yang zolim. Ya, zolim karena tahu bahwasanya orang-orang yang kemudian meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam tetapi tidak melaksanakan kemudian, itu zolim. Berbeda dengan orang yang kemudian berupaya dengan semaksimal mungkin menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, tapi kemaksiatan itu senantiasa tidak bisa meninggalkan dirinya dan selalu merasa menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, maka itu berbeda. Mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Itu kategori itu jatuh kepada mereka. Nah, oleh karena kemudian mereka melakukan itu, kata Allah, kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Seperti berarti itu, Bang, kalau yang zolim itu nggak selamat lah ya, nggak ke surga lah itu ya. Ya, kekal di neraka lah itu ya. Orang zolim itu nggak ke surga, mereka kekal di neraka. Jadi gini, Bang, ya saya kan bukan cuma satu orang yang saya dengarkan, ibaratnya yang jauh lebih mengerti lah tentang ajaran kita inilah kan gitu. Banyak juga yang ustaz-ustaz viral yang sering saya lihat, saya tonton kan gitu. Banyak ceramah itu mereka sampaikan artinya asal beriman, beriman dalam Islam, bukan beriman, dia asal memeluk agama Islam, dia pasti tetap diselamatkan katanya, Bang. Walaupun beriman dia dulu, selama Bang. mereka itu loh maksudnya, Bang. Iya. Selama mereka itu tidak syirik kepada Allah. Ya, selama dia masih beriman kepada Allah dan tidak menduakan Allah, mereka akan masuk ke dalam surga. Apakah itu melalui neraka dulu
atau kemudian langsung ke surga, ya itu urusan Allah. Yang jelas umat Islam yang tidak menduakan Allah itu akan masuk ke surga. Artinya, tapi ada artinya itu kemungkinan dosanya dicuci dulu di neraka gitu. Jadi gimana pula ini Bang, perumpamaan yang sering nasihat-nasihat orang tua kita dulu lah, selama kita mulai dari kecil selalu kita dinasihati gitu kan. Ibaratnya nasihatnya seperti ini, itu sangat banyaklah kita mendapat nasihat itu. Selalu diberikan arahan nasihat, berbuat baiklah selama hidupmu, karena kesempatan itu hanya di dunia, hanya sekali katanya. Kalau kita, artinya kalau kita udah nggak di dunia lagi, udah meninggal, itu kesempatan itu nggak ada yang kedua kali, kan gitu maksudnya. Jadi berarti kalau kita sudah meninggal dan masuk ke neraka karena kelakuan kita tidak pernah ada kebaikan, berarti itu kan pasti kekal Bang di neraka. Nggak akan ada ibaratnya penerangan yang seperti Abang sampaikan tadi, ibaratnya dicuci dulu di neraka kan gitu. Terus begitu nanti akhirat nanti baru kita diangkat ke surga kan gitu. Berarti itu kan udah kesempatan kedua kali itu Bang, namanya Bang. Yang kekal itu yang kafir Bang, sama yang musyrik Bang. Gimana Bang? Yang kekal itu orang kafir dan orang musyrik. Itu yang kekal. Berarti walaupun dia umat muslim, kalau memang dia zolim seperti yang diterangkan Bang Zuma, tetap adalah di neraka kalau umat muslim, walaupun dia umat muslim gitulah ya. Zolim di sini maksudnya adalah menyekutukan Allah. Sudah tahu bahwa mereka menyembah Allah nih, mereka menyembah Allah, tetapi juga menyembah yang lainnya kepada orang yang syirik, orang yang musyrik, kemudian termasuk orang kafir. Kalau orang muslim yang tidak pernah menyembah selain daripada Allah, mereka Islam kemudian memiliki dosa-dosa, mereka dimasukkan ke dalam neraka kalau mereka tidak diampuni. Artinya dosa-dosanya dihapuskan di neraka. Setelah dosanya dihapuskan karena dia tidak menyembah selain daripada Allah, maka dia dimasukkan ke dalam surga setelah amal kejahatannya itu dibersihkan di dalam neraka. Karena surga itu tempatnya orang suci. Orang yang ada pada dirinya kotoran, yaitu dosa, itu dibersihkan di neraka. Setelah kemudian setimpal dengan perbuatan, barulah dilemparkan ke dalam surga, barulah dimasukkan ke dalam surga. Gitu Bang. Ya analoginya tapi kalau gini di luar Bang, Islam nggak ada cerita. Analoginya seperti ini Bang, baju yang bisa masuk ke lemari itu baju kotor atau baju yang bersih Bang. Ya. Analoginya seperti itu aja deh. Mungkin enggak Anda itu tiba-tiba baju kena oli, kena lumpur, dilipat masuk lemari gitu Bang. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Harus dicuci dulu, dirinso dulu, disetrika dulu, baru dilipat masukkan lemari. Betul enggak? Ya benar. Nah, betul, begitulah Bang. Karena surga ini tempat yang suci, tidak boleh orang yang kotor masuk ke surga. Maka orang-orang yang ada dosanya, ya, selagi dia itu tidak syirik dan tidak kafir, maka dia ada kesempatan untuk ke surga setelah dosa-dosanya itu dibalas. Makanya tadi saya bawa ayat, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan kecil, perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Nanti di sana Anda ditimbang. Lebih banyak mana antara amal buruk Anda dan amal baik Anda. Kalau amal baik Anda itu lebih mendominasi, maka Anda tidak ngicipin surga. Tetapi kalau amal buruk Anda lebih mendominasi, maka Anda akan menyicipin neraka terlebih dahulu. Begitu Bang. Beda di Kristen. Di neraka gitu ya. Bentar Bang, sedikit Bang. Beda di Kristen. Di Kristen itu manusia itu betul-betul harus bersih. Kamu nyuri permen, kekal neraka. Karena di dalam konsep Kristen, orang yang sudah masuk neraka tidak ada kesempatan ke surga.
Kalau di Islam yang kekal di dalam neraka orang syirik dan orang kafir. Orang beriman yang ada dosanya dia tidak kekal di dalam neraka, masih ada kesempatan ke surga. Nah, di Kristen tidak mengenal dosa besar kecil. Walaupun Anda mencuri permen, itu akibatnya Anda kekal di dalam neraka. Begitu, Bang. Artinya nggak ada yang kekal lah di neraka gitulah ya. Ada. Agama Islam. Ada, gitulah Bang. ya. Ada yang kekal. Ada juga. Orang kafir dan orang musyrik kekal. Ada juga, Bang ya. Loh, orang kafir, orang musyrik tidak diampuni dosanya, tidak dihapus dosanya. Kafir dan musyrik. Ayatnya mana? Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan mereka adalah termasuk makhluk yang paling hina, syarrul bariyah. Ada, Bang. Nah, itu dia. Tetap ada ya, Bang ya. Ada. Soalnya kan pemahaman saya di luar dari inilah kawan-kawan yang ada di malam ini TikTok inilah di live Bang Zuma, para guru-guru kita yang seperti ustadz-ustadz yang viral-viral itu banyak juga yang mengatakan tidak ada yang kekal di neraka, pasti diselamatkan. Cuman itu orang yang beriman, Bang. Yang tidak kekal itu orang yang beriman. Yang kekal orang kafir, orang yang nyembah Yesus, orang yang nyembah sapi, orang Islam yang masih nyembah kuburan, masih percaya keris-keris. Gini, seperti itu, Bang. Ya, harap kan nggak usah langsung lari ke Kristen dulu lah. Soalnya kan ini kan pemahaman saya. Ya. Di dalam Quran ini loh ajaran yang disampaikan ustadz-ustadz kita gitu loh. Bahwasanya setiap orang yang sudah bersyahadat ataupun yang sudah memeluk agama Islam itu pasti akan ke surga semua gitu loh penerangan. Betul. Cuman abang sampaikan tadi tetap ada juga yang kekal di neraka, abang bilang tadi kan. Itu yang kafir. Orang di luar Islam. Oh, itu yang di luar dari Islam. Nah, atau orang Islam yang masih syirik. Syirik itu dia percaya Allah juga percaya, tapi dia juga percaya kekuatan-kekuatan lain. Artinya itulah yang mau ke dukun-dukun gitulah ya. Contoh begitulah. Kalau dia tidak tobat sebelum dia mati, kekal. Tapi kalau di dunia dia masih tobat, ya tidak melakukan perbuatan syirik, maka dia tidak kekal di neraka. Dia jadi orang beriman. Begitu, Bang. Berarti banyak juga yang salah-salah itu. Oh, banyak. Ustadz kita. Loh, kok Ustadz kita salah? Enggak salah Ustadz kita. Anda aja yang nggak paham. Soalnya gini, Bang. Saya menanyakan itu kan karena sepenglihatan saya, pemahaman saya yang saya ikuti ajaran-ajaran guru-guru kita yang ada bisa kita lihat secara langsung lah dari Android kita kan gitu, Bang. Bukan cerita ngarang saya seperti itu. Yang disampaikan Ustadz apa, Bang? Yang disampaikan Ustadz apa? Coba. Izin menambahkan sedikit Ustadz Sugi. Sebentar, Bang Rahman, biar dia ngomong dulu, biar nggak jadi framing. Yang disampaikan Ustadz apa, Bang? Coba. Yang disampaikan, makanya saya tanya tadi kan gini, itu setiap orang yang sudah bersyahadat ataupun yang memang sudah memeluk agama Islam, asal agamanya Islam itu masuk surga gitu loh. Kalau beriman. Itu kan ada versinya lagi tuh yang abang sampaikan tadi kan. Ini kan penyampaiannya gini, agak disimak. Siapapun yang masuk Islam bersyahadat kemudian dan selama Islam dia tidak pernah syirik, maka pasti masuk surga. Tuh. Itu yang benar. Itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada sebenarnya yang salah. Ustadznya mana yang salah? Nggak ada yang salah. Semua yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dahalal jannah, akan masuk ke dalam surga selama orang tersebut tidak menyembah selain daripada Allah. Kalau ada orang bersyahadat tapi masih menyembah Yesus, ya neraka kekal.
Sama aja. Sedangkan bagaimana dengan umat Islam yang tidak beribadah dan tidak juga menyembah selain kepada Allah, tapi percaya Allah itu adalah Tuhan? Nah, itu yang mendapatkan syafaat. Itu yang mendapatkan syafaat. Lalu kemudian kalaupun dia masuk ke dalam neraka, setelah dosa-dosanya dihapuskan, akan masuk ke surga juga. Berarti semuanya akan ke surga. Gak ada masalah. Berarti tetap ada yang masuk ke surga. Sedikit Bang, sedikit ini di bawah ini banyak yang meragukan Anda. Coba syahadat dulu Bang. Syahadat? Iya, syahadat dulu Bang. Ini untuk menghilangkan kecurigaan yang di bawah nih Bang. Kasihan Bang. Silakan syahadat dulu Bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, sip ya. Walaupun masih banyak kurang tepat tadi, tapi oke lah. Ya, dia karena dia Muslim yang tidak pernah belajar, maka masih kita maklumi ya Bang ya. Oke, Bang Rahman tadi mau menyampaikan apa Bang? Monggo Bang. Iya, mungkin saya juga ingin memperjelas yang sudah disampaikan Ustadz Sugi tadi kepada Bang Alex, bahwa kita harus memahami dulu tentang Allah Maha Adil. Artinya telah disampaikan tadi oleh Ustadz Sugi, yang baik pasti akan diberikan balasan baik. Tidak mungkin orang baik dimasukkan ke dalam neraka, dan begitu pun sebaliknya, orang yang jahat tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Namun di samping sifat keadilan Tuhan, ada sifat rahmat Allah. Sifat kasih dan sifat sayangnya Allah. Di balik keadilan Tuhan, ada kasih sayang Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaubat. Namun dengan demikian telah disampaikan tadi oleh Ustadz Sugi secara jelas bahwa yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Saya bacakan sebuah ayat untuk pendukung, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, merekalah menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Kemudian saya jelaskan pula, nah bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada yang kekal di dalam neraka. Bagi orang-orang yang Islam tidak ada yang kekal dalam neraka. Perihal ada dosa yang beliau bawa saat menghadapi kematian, di saat itu beliau belum sempat bertaubat meminta ampun dengan taubatan nasuha kepada Allah, maka terlebih dahulu akan dihukum, akan diberikan balasan terhadap perbuatan-perbuatan buruknya. Namun tidak ada yang kekal seperti itu, akan dihukum sesuai dengan kadar dosa, wallahu alam. Ketika telah selesai hukumannya, maka akan dipindahkan ke dalam surga. Saya bacakan sebuah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al jannatu wa ahlun nar thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju min nari man kana fi qalbihi mithqalu jannati min khardalin min imani fayakhrujuna minha. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, walaupun iman itu hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Ustaz Sugi. Terima kasih. Silakan Bang Alex. Ya, gini sedikit juga ada
pesan untuk teman-teman yang tapping di bawah, juga untuk kawan-kawan saudara yang ada di live ini. Itu real ya, PT saya real, bisa dilihat. Dan nama PT saya juga sesuai dengan Facebook saya. Jadi bisa dilihat. Jadi mungkin saya masih jauh lah. Penilaian kawan-kawan yang tapping-tapping masih jauh. Saya tidak seperti itu. Cuman karena memang saya nol pengetahuannya gitu loh. Jadi Kalau perihal itu Bang Alex, kita Gimana, tidak Bang? bisa membahagiakan semua orang, ya menyetujui keinginan semua orang pada waktu yang bersamaan. Kalau masalah seperti itu ya mungkin itu persepsi mereka terhadap tindakan dari Bang Alex itu sendiri, dan itu no problem, it's okay. Namun saran saya ya bukan berarti saya lebih hebat dari Bang Alex, tidak. Untuk menikmati bagaimana indahnya iman, bagaimana indahnya Islam, memang tidak bisa Bang Alex berpegang dengan kata-kata nol pengetahuan selamanya walaupun sejatinya telah mu'allaf. Jadi saran saya ini kepada kita semua, ini nggak hanya kepada Bang Alex tapi terkhusus kepada Bang Alex itu sendiri, ya mulailah buka hati, mulai luangkan waktu. Jangan tunggu waktu luang untuk belajar, tapi harus diluangkan waktu untuk belajar. Kenapa? Karena ibaratnya gini Bang, kita tidak akan tahu nikmatnya makanan kalau kita tidak tahu apa yang kita makan. Nah, kita tidak akan tahu bagaimana nikmatnya iman kalau kita tidak tahu apa yang sedang kita imani. Jadi saran saya yang memang abang harus belajar dulu tentang bagaimana hakikat dari ibadah, bagaimana hakikat dari syariat. Nah, dengan cara syariat itu nanti abang akan nyaman beribadah sehingga tercapailah nanti ma'rifat kepada Allah dan mencapai hakikat. Disitulah abang akan terasa nikmatnya hidup. Seperti itu Bang. ya terima kasih juga Bang masukannya. Cuman bukan berarti tidak ada keinginan selama ini mau membuka hati lah gitu. Cuman kan karena awal-awal baru masuk dulu kan canggung rasanya masih, jadi ada juga timbul hati untuk bertanya, tahu-tahu ya seperti itulah kejadian sering Bang. Ada yang sering mematahkan, ada yang sering seperti ditekan gitu loh. Jadi keberanian itu terkunci gitu, nggak ada keberanian, takut gitu mau bertanya, mau belajar gitu takut, mau masuk juga ke masjid gitu juga takut gitu loh. Tapi Jadi Pak Alek itu yang udah paham nggak tadi antara kafir dan syirik? Udah paham nggak maksudnya? paham kalau itu paham. Apa itu Bang? Yang disampaikan tadi artinya di luar dari keimanan Islam itu kekal di neraka gitu kan. Syirik dan kafir Bang tadi. Ya, syirik dan kafir. Apa itu Bang? Syirik dan kafir tadi menduakan Tuhan. Gitu kan? Dua-duanya Bang. Apa bedanya apa? Bedanya artinya menduakan Tuhan itu tadi ya di luar dari keimanan Islam. Berarti nggak paham nih tadi nih. Cobalah dikasih paham lagi kalau memang Kafir Jelasin lagi itu Bang, cuma kafir antara syirik itu. Dia nggak belum ngerti deh. Kalau kafir itu Tuhannya satu, tapi bukan Allah dan agamanya tidak Islam. Kalau syirik itu bisa jadi orang Islam, namun menduakan hakikat daripada Allah. Meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, meyakini ada bantuan pada hakikatnya selain dari bantuan Allah, itu syirik. Walaupun kita Islam, tapi kalau kafir, tidak ada orang Islam yang kafir. Yang kafir itu menurut keyakinan Islam adalah orang-orang yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan dan tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, apalagi sempat mentuhankan manusia. Itu yang disebut dengan kafir. Itulah bedanya Bang Alek. Iya Bang. Pak Alek masuk kategori yang mana di situ? Yang pernah Anda lakukan? Sorry, saya nanya doang. Pernah nggak? Maksudnya gimana? Pernah apa ini? Yang tadi diterangkan antara kafir dan syirik itu, Bang Alek kira-kira pernah nggak terjerumus di situ? Selama saya masuk
Islam, saya nggak pernah. Cuman kan selama saya Kristen dulu sebelum masuk Islam kan ya udah pastilah saya mengimani Yesus Kristus kan gitu. Jadi artinya karena saya terlahir dari Kristen, sudah pasti orang-orang tua pun sudah mengajarkan saya, dan ilmu Kristen itu kan pasti adalah tersimpan di memori. Tahun berapa Pak Alek mualaf? 2015 Bang. Sejak itu nggak pernah lagi aneh-aneh gitu ya? Nggak pernah Bang, nggak pernah. Karena gini Bang, ya memang keluarga dari istri saya pun cukup lemah juga memang ibadahnya gitu. Termasuk istri saya pun mulai. Tapi udah belajar sholat surah pendek gitu ya? Udah? Belum Bang, masih nol Bang. Duh, 2015 kok nol? Iya, memang nol. Kan nggak salah saya jujur seperti itu Bang. Al-Fatihah sama sekali nggak bisa? Nggak bisa Bang. Masa sih Al-Fatihah nggak bisa? Harus mulai belajar dari sekarang, Pak. 2015 loh syahadat, masa 2015 masa Al-Fatihah nggak bisa sih Bang? Karena gini Bang, saya masuk Islam kan dasarnya kan bukan karena kehendak saya sendiri, dasarnya kan gitu, karena suatu hubungan kan gitu. Wah, kan saya kan izin Bang. Enggak, sekarang saya tanya Bang Alex. Saya tanya Bang Alex, rencana nih mulai dari sekarang kan sudah kami paparkan itu penjelasan sedemikian rupa panjang lebarnya kepada Bang Alex. Nah, kemudian planning yang ingin Bang Alex lakukan ke depannya. Bang Alex, bentar, Bang Alex percaya nggak setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan nanti? Masih lah. Itu dia masalahnya Bang Alex. Ketika Abang percaya nanti setelah ada kehidupan baru setelah kehidupan di dunia ini, Bang Alex nggak punya persiapan, Bang Alex nggak punya pegangan yang diimani dengan pengetahuan yang kuat, lantas, nah kita nggak bahas dulu nih orang Islam semua masuk surga atau enggaknya. Yang kita bahas dulu, Rahmat jangan kejauhan dulu. Dasarnya belum ada. Maksudnya gitu Bang Hen, dia kan ibaratnya ini istilahnya dia itu pemikirannya kayak hasil dulu nih. Apakah masuk Islam itu semuanya masuk surga atau dicuci dulu? Itu kan ending nanti. Sementara tahapan-tahapan awal ini yang harus dia persiapkan ini dia akui sendiri nol. Jadi gimana? Kasih Runda dulu. Boleh nggak saya pesan sedikit? Pesan apa itu Bang? Anda ini sudah dapat tiket Bang. Ya, itu bagus. Anda ini sudah dapat tiket surga loh Bang. Jadi tiket itu jangan Anda rusak. Kalau Anda punya tiket naik pesawat lalu Anda coret-coret, ya kan, kusem nggak karu-karuan, tak terbaca lagi. Apa kira-kira Anda masih bisa naik pesawat Bang? Nggak bisa kan Bang? Itulah yang saya harus pelajari. Nah, makanya dari saya datang. Dari itu Bang, tiket yang sudah Anda pegang jangan dirusak. Itu harus dirawat, dipelihara Bang. Caranya bagaimana? Mulailah menjalankan syariat-syariat Islam, ya, sholat. Islam ini tidak sulit kok Bang. Kalau Anda belum bisa Al-Fatihah, bisanya Bismillah, Bismillah Bang. Tapi usahakan, karena Anda belum tahu gerakan sholat misalnya, datang ke masjid, sholat berjamaah. Anda bisanya apa? Aku niat sholat duhur karena Allah, Allahu Akbar. Dah, diem. Nggak usah ngomong bunyi apa-apa lagi di mulut. Ikuti imam ruko, ikut ruko. Imam sujud, ikut sujud. Imamnya duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Ikuti saja itu. Sah iman Anda, sah sholat Anda Bang. Islam itu nggak ada yang sulit, tapi jangan dibikin gampang. Wah, yang penting begini udah bisa. Jangan seperti itu. Kita dituntut tetap harus belajar, ya. Begitu Bang. Mulai sekarang diperbaiki lagi kehidupan keagamaannya Bang. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia itu pada agama.
ya, bukan pada harta benda. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan itu hanya ada harta benda, maka yang berhak bahagia adalah orang-orang yang punya rumah mewah, mobil mengkilat, rumah tingkat, istri 4. Ya kan? Nggak begitu. Allah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu ada pada diri, ada pada agama, Bang. Tanpa agama manusia tidak bisa bahagia, tidak bisa, Bang. Itu saja pesan saya, rawat tiket baik-baik dengan cara jalankan, mulai pelan-pelan dijalankan. Ketika Anda sendiri, dosa Anda menanggung dosa sendiri. Tetapi ketika Anda sudah punya istri, punya anak, dosa anak istri Anda yang menanggung. Anak Anda tidak sholat, istri Anda tidak sholat, istri Anda gak berjilbab, Anda yang menanggung. Maka dari itu kita harus betul-betul menjadi seorang suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, terima kasih. Belum ke Bang Juma, izin dulu Bang Alek. Bang Alek dulu 2015 bersyahadat itu sungguh-sungguh atau ada maksud tertentu? Karena nikah, Bang. Karena nikah. Terus sekarang ini ya maksud tertentu. Sekarang ini Anda udah benar-benar percaya Islam atau masih ragu-ragu, Bang? Kita terbuka lah ya Bang ya. Kita terbuka. Aku nggak mau menutup-nutupi hati ataupun kawan-kawan yang live juga di sini ada. Dasarnya saya sudah menyerahkan diri, menyerahkan hati, makanya mau bersyahadat. Artinya tidak ada karena keterpaksaan lah gitu kan. Cuman dibalik itu. Oh, dulu Bang, bukan itu. Dulu Anda izin Bang, dulu Anda bersyahadat kan ada niat tertentu. Pernah nggak ada benar-benar bersyahadat karena benar-benar sungguh-sungguh memeluk Islam? Udah pernah apa belum Bang? Ya sudah pernah lah Bang, makanya mau bersyahadat Bang. Oke. Tapi sekarang Anda masih udah sungguh-sungguh memeluk Islam atau masih ragu Bang? Disitulah saya yang mau belajar Bang. Oh, masih ragu keislamannya. Ya udah itu paham dari begitu dulu dong. Enggak, Bang. Beliau ini udah nggak ragu dengan Islam, cuma masih bodoh soal Islam, masih awam. Betul Bang Alek ya? Jadi jangan diintimidasi Bang. Iya, beliau nggak ragu, enggak. Seperti yang saya dapatkan Bang, saya bakalan gagal ini Bang. Iya, paham. Jadi Bang Alek ini sudah tidak ragu dengan Islam, cuma karena masih awam, masih nggak ngerti apa-apa soal Islam, makanya dia belum menjalankan syariat Islam. Satu lagi, 2015 Abang KTP-nya masih Kristen udah Islam Bang? 2015 loh. Kalau 2015 masih Kristen lah Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang Bang. KTP-nya masih Kristen sekarang Bang? Ya kadang masih Kristen Pak. Kok bisa? Itu makanya saya dengar izin dulu, jangan saya dulu baru nanti dijelasin gitu loh. Ini saya cari ukar masalahnya dulu, baru pada Ustadzku tercinta nanti masukin gitu ya. Jadi sekarang ini jadi sampai ke situ saya jelasin sedikit. Jadi kan udah dijawab tadi KTP-nya masih Kristen. Terus kemudian pernah udah dapat sertifikat mualaf belum? Sudah pernah Bang, mertua saya yang nyimpan Bang. Oke. Ya udah cukup kalau begitu ya. Silakan diisi ya pada Ustadzku. Udah paham kan caranya seperti apa? Mohon maaf. Ini kayak gini harus cari metodenya dulu. Lanjut. Saya yang bicara Bang. Ya silakan Bang. Karena sudah dipertanyakan tadi tentang KTP saya, kenapa sampai seperti itu sampai saat ini? Kan awalnya saya sudah sempat berumah tangga Bang. Jadi kakak saya pun sudah terisi lah data-data saya dari keluarga yang pertama. Terus ya mungkin karena udah nggak jodoh lagi, ataupun karena bawaan kemanusiaan saya bisa mencintai wanita lain. Terus inilah sekarang ini yang saya jalani Bang, keluarga saya kan gitu. Cuman kan kalau dalam Pak Alek satu lagi, udah disunat belum? Udah disunat? Sudah lah. Kalau nggak sunat sah itu Islamnya Bang. Istri yang sekarang Islam Kristen Bang? Islam lah Bang. Oh Islam. Istri yang pertama Kristen gitu maksudnya enggak? Iya Kristen Bang. Oh gitu. Jadi kan kalau dari Kristen itu kan tidak ada surat perceraian Bang. Jadi susah mengurusnya kalau tidak ada izin dari keluarga di sana kan gitu. Ya akibat perbuatan saya ya saya digantung lah gitu, dihukum lah sekarang ya, makanya saya tidak bisa buat kakak gitu loh untuk keluarga saya yang sekarang gitu loh.
Sekarang gini Bang, setelah mendapat jawaban-jawaban dari kita, adakah niat Bang Alek untuk berubah, untuk mencoba menjalankan ibadah di dalam Islam Bang? Itu aja pertanyaan saya Bang. Kalau saya tidak ada niat Bang, kurasa nggak perlulah saya sampai sejauh ini. Good, mantap, keren. Ini yang saya tunggu. Ya, Jadi kan Allah itu gini, Bang. mencintai orang yang belajar Bang. Artinya gini Bang, saya ingin memulai keberanian saya gitu loh untuk masuk saudara-saudara yang mengerti jauh dari saya kan gitu loh Bang. Karena Iya, selama iya. ini saya sangat cepat kali langsung ditekan gitu kalau Iya. bertanya sekali dua kali gitu. Jadi saya stoplah, saya rem gitu loh. Tapi izin dulu. Di sini merasa ditekan enggak Bang? Ya mudah-mudahan tidak. Cuman ada tadi hampir itu juga, makanya saya rem juga tadi abang ini. Siapa tadi? Bang Rahmat. Izin dulu. Pak Alek, tadi saya mohon maaf ya. Saya tadi dibawa mendengarkan syahadat Anda itu sepertinya belum lengkap begitu. Bisa diulangi lagi nggak Bang? Kalau dituntun bisa Bang. Karena Coba siapa yang bisa nuntun silakan. Bersyahadat itu kan dulu kan cuma sekali mengucapkan. Bahkan udah lama itu kan. Oke. Kita ulang Bang ya, supaya nanti setelah kita syahadatkan ulang, habis ini Bang Alek betul-betul mau belajar Islam, ya. Harapan kita begitu Bang ya, jangan cuma tanya tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Jangan sampai seperti itu Bang ya. Ya boleh Bang. Oke, Bang Juma monggo disyahadatkan ulang Bang Juma. Karena tadi syahadatnya masih kurang benar Bang Juma. Bang Juma, jangan tidur. Kasih matiin Roy, kasih musolahin kita. Pana matiin Ro deh, Pak. Ini boleh. Ikuti saya, Saudara Alex. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Juma bisa disuruh ulang sendiri Bang Juma. Bang Juma lafalkan dulu baru dia ulang sendiri. Tak tolong. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan Bang, bisa nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap, Masya Allah. Sudah Itu sah. baru mantap. Tadi salah dari awal, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya itu diberi bekal Bang Juma supaya kuat Islamnya Bang Juma. Iya. Kalau di Islam itu kan begitu kita masuk memeluk Islam, yang perlu dipertahankan di sini adalah kepercayaan kita bahwa kehidupan setelah kematian. Kalau kehidupan kita di dunia ini kan semenderita apapun kita, semiskin apapun kita, sesusah apapun kita,
itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan berikutnya, di mana ketika kita masuk ke dalam neraka, maka tak akan pernah bisa dibayangkan betapa susahnya, betapa perihnya, betapa tidak nikmatnya, betapa siksanya kita di sana. Untuk itulah kemudian kalau kita diserahi kemudian dua rumah, rumah mana yang akan kita percantik? Tentu rumah yang akan kita tuju, bukan rumah yang akan kita tinggali. Kita tahu bahwa kehidupan kita di alam dunia ini hanya sementara saja. Tidak ada orang yang kemudian kebal terhadap kematian. Apapun itu, mau dia kekar badannya, mau dia berotot, mau atau apapun dia hebatnya, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, pasti akan menuju kepada kematian. Nah, untuk itulah kemudian ketika kita mati, kita sendiri yang kembali, tidak ditemani oleh orang-orang yang kita cintai. Pada saat itu apa yang kita harapkan kemudian? Amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik kita yang akan menemani kita nanti. Kalau tidak ada amal perbuatan, lalu yang menemani siapa? Bini, nggak mungkin. Anak, nggak mungkin. Orang tua, nggak mungkin. Kita akan kembali kepada pencipta kita dengan membawa bekal. Nah, permasalahannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Apakah amalan baik atau amalan buruk? Nah, karena kenapa? Kalau kita mengakui bahwa kita akan mati dan akan dihidupkan kembali di kehidupan berikutnya, ya kita harus mempersiapkan bekal-bekal itu, amalan-amalan itu untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Kita mempercantik rumah yang akan kita tuju, dengan kata lain kita pelihara ibadah kita. Apa yang diperintahkan dalam agama Islam itu kita laksanakan. Apa yang dilarang itu kita tinggalkan. Meskipun kita belum bisa melaksanakan secara total, minimal kita sudah mulai belajar pelan-pelan dan seterusnya. Nah, kemudian di Islam itu indahnya adalah ketika kita meninggal dunia, kehidupan yang berkesinambungan kemudian itu tidak terlepas kepada orang-orang yang kita cintai. Dalam arti kata gini, interaksi terhadap mereka itu terus berlangsung. Di surga nanti umat Islam itu akan bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya di kehidupan yang begitu bahagia. Kehidupan yang begitu serba sempurna, manusia Islam itu akan bergaul, hidup berdampingan dengan orang-orang yang dicintai. Mereka layaknya hidup di dunia, kenalan, saling merindukan, saling menyayangi satu sama lain. Kenapa? Di Islam itu ketika orang sudah mati, bangkitnya mereka akan bangkit jasadnya juga. Sehingga ketika jasad ini bangkit, tentu kepuasan-kepuasan jasad yang akan diberikan oleh Allah, kepuasan-kepuasan batin yang akan diberikan oleh Allah. Nah, sehingga di Islam harus kemudian memperhatikan aspek jasmani ibadahnya. Ibadah jasmani ini harus dipelihara. Kemudian ibadah rohani juga harus dipelihara. Kenapa? Karena dua unsur yang ada pada diri manusia akan dua-duanya kembali merasakan nikmatnya surga. Begitu juga ketika kita masuk neraka, maka jasad dan roh kita ini dua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Untuk itulah kemudian ya saya minta kepada saudara saya Alex, yuk mari berislam pelan-pelan kemudian untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri. Kalau di tempat luar, di luar Islam, mereka beribadah tuntunannya nggak ada. Kalau di Islam, sholat perintahnya ada, puasa perintahnya ada, zakat perintahnya ada. Artinya bahwa di dalam beribadah unsur kebenarannya itu jelas ada, karena berdasarkan terhadap pewahyuan. Umat Islam sholat karena ada perintah, umat Islam puasa karena ada perintah. Menjalankan perintah-perintah inilah yang disebut kemudian tunduk dan berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, tunduk kepada perintah disebutlah muslim, ingkar terhadap perintah disebutlah kafir atau kufur. Seperti itu. Jadi kehidupan kita berikutnya itu yang kita butuhkan adalah amal perbuatan baik. Karena manusia kalau di Islam itu Bung diupah berdasarkan perbuatan. Apa yang kita perbuat di dunia itulah yang kita akan dapatkan nanti di akhirat.
Karena ya di dalam kitab Anda sebelumnya pun saudara Alex itu Yesus memberitakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi kalau kehidupan kita di dunia ini beramal soleh, maka kita akan kembali ke surga. Seperti itu. Demikian teman-teman sekalian, silakan. Mantep Pak Alek. Bang Alek, aku mau nanya lagi Bang Alek. KTP-nya itu kan masih Kristen Bang Alek. Ada niat nggak untuk ya memang harus ya kalau bisa ya ke Dukcapil dirubah. Kira-kira ada kesulitan nggak? Tanya cuman dari pihak pertama, Pak. Maksudnya? Tidak mau menyetujui ke pengadilan kan gitu. Gini Pak Alek, ini kan Pak Alek ini kan personal nih. Pak Alek punya kemauan, tidak ada yang bisa mengganggu, mengintimidasi untuk merubah KTP Anda dari Kristen menjadi Islam. Gitu ya. Kesulitan ada nggak? Kalau ada kesulitan ya mungkin kami bisa bantu. Tinggal abang nanti DM ke hostnya, Anda alamatnya di mana ya kita bisa bantu. Begitu maksudnya. Kesulitannya cuman di dana, Bang. Kemarin saya sudah ada bertanya juga aparat desa yang bisa menguruskan kan gitu. Nanti di DM aja hostnya, atau nanti DM hostnya aja, nanti DM hostnya, Anda domisili di mana, nomor telepon Anda berapa, baru kita bisa calling-callingan. Itu mudah kok, itu satu. Ya, ini harus segera Pak Alek. Gimana kira-kira Bang Joma? Kalau dia masih KTP-nya Kristen, terus dia meninggal, nanti dikubur secara Kristen loh nanti Bang Joma. Ini resiko loh Bang Joma. Tolong diedukasi dulu. Iya, jadi betul. Fungsi daripada KTP ini sebagai legalitas hukum berdasarkan kewarganegaraan kita. Jadi kalau misalnya KTP kita itu sudah menjadi KTP Muslim, KTP Islam, maka ketika kita meninggal, maka warga setempat akan memakamkan kita dengan cara Islam. Sedangkan kalau kita meninggal dan KTP kita masih Kristen, keluarga kita itu punya hak ya yang bisa kemudian dipenuhi. Bahwasanya loh ini buktinya keluarga saya ini masih Kristen, ini KTP-nya. Maka celakalah kita yang dikuburkan berdasarkan prosesi Kristen atau prosesi kafir. Untuk itulah ya harus berusaha sebisa mungkin bagaimana bisa punya identitas KTP dalam hal ini sebagai pemeluk ajaran agama Islam. Gitu Bang Handi. Belum lagi ongkosnya mah harus pakai dasi, beli jas. Nah kalau di Islam tinggal kain kapan loh. Itu mahal loh nanti tuh. No, malah pergi dia. Gimana dong? Aduh, apa terlalu kencang saya ya? Apa sih kenal kali ya? Bang Handi, bukan juga. Sudah terlalu lama kita diskusi dengan beliau. Oh gitu. Cukup dengan nasihat-nasihat yang diberikan Akhi Sugi dan juga sahabat atau adik kita Rahmat. Ya kalau saya sih mengenai administrasi itu yang penting. Ada Mbak Dede Pak. Mbak Dede naik dong. Yang penting itu kalau Bang Ali masih denger, ya mari bertukar nomor supaya saling bisa tolong menolong. Kira-kira kesulitannya apa untuk mengurus administrasi KTP, insya Allah kami bisa bantu kok. Di seluruh Indonesia Anda posisi dimanapun, cepat kok api menjangkau Anda itu. Betul ya Bang Juma? Betul sekali, Masya Allah. Itu yang penting. Luar biasa. Dulu masih ingat Kohani di Bogor, dia lupa mengurus KTP-nya tuh Bang Juma. Tapi dia pengurus masjid. Giliran meninggal, keluarganya yang Kristen mau ngambil dia loh. Kohani kan ngamuk-ngamuk. Masih ingat nggak Bang Juma? Iya. Ingat. Nah, akhirnya terjadi perdebatan panjang. Berdasarkan saksi, terus kemudian
kegiatan aktivitas sehari-hari, ternyata memang dia udah pengurus masjid, ya diputuskan keluarganya nggak bisa mengambil. Persoalannya KTP-nya masih Kristen, lupa waktu itu dia rubahnya. Ini yang perlu dihindari, kira-kira begitu. Ya betul. Ini ada Ustadz, Abang Da, tamu kita satu, Laskar Surgawi. Coba disenggol Ustadz. Saudaraku Laskar Surgawi, silahkan dibuka mic-nya. Halo, Laskar Surgawi. Ya. Udah tidur dia, Ustaz. Oh, masih ada. Ada tuh. Gua pancing dulu baru ngomong. Silakan Laskar Surgawi. Salam Gurunda, salam Bang Handi, semuanya saudara-saudara. Salam. Udah mulai ngantuk Gurunda sekarang. Enggak. Belum ngantuk. Enggak. Habis ngopi, ya. habis ngopi. Habis ngopi. Topiknya Yesus bukan Tuhan, saudara. Iya. Kenapa demikian, saudara? Ya, karena emang demikian. Kenapa gue noise ya? Emang gue noise? Enggak, Bang. Oke, lanjut. Dijawab dulu tuh Pak Laskar, Pak Rahmat. Karena Tuhan bukan Dia bertanya manusia, tadi. karena Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia berarti dia bukan Tuhan. Yesus manusia berarti dia bukan Tuhan. Clear and clear. Yesus anak manusia karena ibunya adalah manusia. Pantas dikatakan Yesus anak manusia. Betul. Kalau ibunya bukan manusia, mungkin bukan anak manusia. Betul. Apa dasarnya lagi, saudara? Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Dasarnya jelas. Kalau dia masih berupa manusia, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia masih anak manusia, maka dia bukan Tuhan. Ulangan 23 ayat 19. Clear and clear. Mamaknya anak-anak datang. Masya Allah. Naik nih. Ya. Tuhan bukan manusia. Bukan anak manusia. Yesus Manusia, anak manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Begini Bang ya. Masih pakai begini. Kita mulai dari kitab sucinya saja. Kalau Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan? Nah, mantap ini. Silakan bawa datanya Yesus Tuhan. Berdasarkan pengakuan Yesus, silakan. Kitab suci nggak bisa dibatalkan, Bang. Nah ya, memang nggak bisa dibatalkan. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya, jadi menurut Yesus sendiri ada orang-orang yang disebut Allah. Bahkan di dalam kitab Taurat ada orang disebut Allah. Siapa? Musa. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikanmu sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Iya benar. Nah, makanya disimpulkan Yesus adalah utusan Tuhan. Kepada siapa firman itu disampaikan? Disebut Tuhan. Nah, berarti Yesus menyampaikan firman Tuhan sebagaimana Musa. Iya, berarti Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan KW, sama seperti Musa, Tuhan KW.
Jujur saudara, jujur. Nah, Kepada kan sama seperti Musa. Yesus menyamakan dirinya dengan Musa kan? Enggak masalah, yang penting kejujurannya saudara. Enggak masalah. Ya jujur ini dalam konteks Bible, ya kan? Ternyata orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan juga Itu disebut Tuhan. Yesus Ya? berarti Yesus adalah Tuhan sebagai sang penyampai firman, sebagaimana Musa. Oke? clear ya? Yesus adalah Clear. Yesus Yesus Tuhan sebagaimana Musa. Iya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan Jadi, sebagaimana Musa. Ditambah sebagaimana Musa. Enggak masalah. Berarti Yesus Enggak adalah masalah. Tuhan Yesus sebagaimana Musa. Artinya Iya. dia adalah wakil Tuhan. Iya, berarti Yesus adalah Tuhan ya, Bang ya. Wakil Udah, Tuhan. Itu Udah, Bang, artinya Udah itu, udah clear itu Yesus adalah. iya, Yesus wakil Tuhan. Bukan Yesus wakil, bukan begitu dari redaksi ayatnya, Bang. Makanya dilihat, Yesus itu penyampai firman, Musa penyampai firman, sehingga ia digelari Elohim. Ya, berarti Yesus Ya, berarti Yesus ini Elohim karena dia menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah wakil Tuhan, gitu loh. Wakil Tuhan di dalam tradisi Yahudi bisa saja digelari Tuhan, gitu ya. Berarti Atau nggak salah. Elohim. Bahkan hakim-hakim Anda baca di dalam kitab Mazmur 82 ayat 6 itu juga disebut Elohim. Ya, udah jelas. Udah. Clear. Ya, udah Bang Sugi udah jelaskan, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi apakah Yesus bukan Tuhan. Ya udah. Menurut kamu Bro Laskar, yang antara Bapak dan Yesus yang mana yang Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Dua-duanya Tuhan. Bukan dua-duanya, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapak sama atau beda? Yesus dan Bapa Beda atau sama? beda. Beda. Berarti dua-duanya Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi beda. Satu ini maksudnya apa? Visi misi kah? Fisik kah? Apa? Dulu Pak Rahmat. Kan ini beda. Yesus beda, Bapak beda. Berarti Iya. dua-duanya Tuhan ya? Yesus Bapa satu. Sejak kapan dia menyatu? Sejak hari kekal, Bang. Oh, berarti anaknya Maria Bapak juga? Anak Maria. Anak Maria adalah Yesus. Nah, kalau Bapak anak Maria enggak? Kalau Bapa bukan anak Maria. Berarti beda. Maria yang Nah, Yesus punya ibu, Bapak tidak punya ibu. Beda dia. Maria nggak bisa dikatakan ibu kalau nggak ada anak. Loh, Maria kan punya anak namanya Yesus. Iya, duluan mana? Yesus apa Maria? Duluan Maria lah. Duluan Maria. Kalau duluan Maria, Maria tuh nggak bisa punya anak kalau nggak ada Yesus. Oh, berarti Yesus. Berarti Yesus ini yang menciptakan Maria. Yes, karena yang membangkitkan. Hebat juga Yesus. Hebat juga ya. Karena yang Hebat juga ya Yesus yang menciptakan ibunya ya. Iya dong. Wih, mantap. Kau nyoba lanjut Pak nyoba. Biar ada hiburan Pak nyoba. Lebih tua anaknya daripada ibunya. Malas. Malas kedua. Pak Rahmat, maju Pak Rahmat. Pak Rahmat, anak lebih tua daripada ibu. Kadang-kadang itulah yang membuat kita heran. Teman-teman ini akal logikanya ini kemana gitu loh. Di mana-mana bagaimana mungkin anak itu ada sebelum ibunya ada gitu loh. Silakan berikan kepada saya yang mempunyai akal analogi yang nyambung bahwa ada anak datang sebelum orang tua ada. Silakan.
Oke, ya, yang terjadi peristiwa seperti itu terjadi dengan peristiwa yang Yesus Kristus. Maria sudah mengakui, aku tidak dapat punya anak sebab saya tidak punya suami. Akhirnya Bunda Maria yang tidak bisa punya anak ini dibangkitkan di atas perutnya. Buset. Iya, hanya dia punya anak. Lumayan buat hiburan daripada cakar doge. Apa sih? Ini yang kita butuhkan. Ya, jadi jam segini yang kita butuhkan biar nggak ngantuk gitu loh. Oke. Bagaimana tadi di atas perut ngapain? Coba ulangin dulu bro. Di atas perut tadi. Dalam perut. Oh, dibangkitkan di dalam perut. Gitu. Kalau anak nggak ada, Maria nggak bisa dikatakan ibu. Ya Makanya iyalah. Duluan. Iya, makanya itu duluan Yesus dari Maria. Waduh. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu adalah Tuhannya. Tahu dulu Bunda. Siapa yang dikandung Maria? Roh. Bukan Yesus. Yesus telah menjadi daging oleh Tuhan Yesus. Jadi isi kandungannya Maria itu Tuhannya Maria. Isi kandung Maria adalah roh yang dibangkitkan di atas perut Maria karena Maria nggak bisa punya anak. Terus Tuhannya Maria yang mana? Tuhannya Maria adalah Bapa. Bukan Yesus. Tentu Yesus, karena nggak ada Yesus nggak ada Allah Bapa. Jadi Tuhannya Maria yang mana nih? Perjelas dulu. Tuhannya Maria adalah Bapa. Terus Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus, kalau bukan Yesus bukan Tuhan, Bapa juga bukan Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Di mana bisa dikatakan dua? Kalau dikatakan dua, satunya nggak ada, berarti masih ada satu. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Tuhannya Maria adalah Bapa. Bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah Bapa. Tuhan kamu siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus Tuhan. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, dia hanya firman. Kalau nggak ada firman, nggak ada Allah Bapa. Oh, berarti Bapa sama firman sama? Bapa sama firman sama. Dua-duanya anaknya Maria? Dua-duanya. Oh, iya. Berarti ada dua Tuhan, Maria punya dua anak. Maria punya dua anak. Sekolah lebat. Lembar kita. Jadi anaknya Maria itu Bapak, anaknya Maria juga Yesus. Jadi anaknya Maria dua. Kembar dong. Kembar. Gitu. Dua jadi. Iya. Terima kasih telah menghibur kami, bro. Tadinya ngantuk sih. Laskar Surgawi. Iya. Laskar Surgawi. Halo, Laskar Surgawi. Halo. Saudara sudah pernah belum membaca kitab saudara ya tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yohanes 8 12 sampai 20. Ya. Kenapa dengan ayat itu, Bang? Enggak, saya tanya, saudara sudah pernah baca belum? Belum, dia nggak tahu. Saya belum pernah baca kayaknya. Tuh, ya lucu-lucu aja Pak Rahmat. Mau nggak saya bacakan? Ya, silakan. Oke. Di dalam Yohanes 8, izin ya Bang Zuma ya, dan Ustadz yang lain. Dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20, di sini diterangkan pengakuan Yesus bahwa Dia dan Bapa bukan satu. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Begitu kan? Sabar dulu, kan saudara belum pernah baca. Iya, Saya bacakan. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Dalam Yohanes 8:13 yang dijelaskan lagi, kata orang-orang Farisi kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar, kata orang Farisi kepada Yesus. Lalu dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 14 kepada orang-orang Farisi, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dalam Yohanes 8:15 dilanjutkan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. 8:17, dan di dalam kitab Tauratmu, kata siapa ini? Tintanya merah. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yohanes 8:18, akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku. Jelas? Pertanyaan saudara apa? Pertanyaan saya, menurut Yohanes ini, Yesus itu satu atau dua? Menurut Yohanes ini, Yesus tetap satu. Dan Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Simak lagi ya. Kata Yesus, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Iya. Sebelumnya tuh dikatakan orang Farisi, kamu nggak sah Yesus bersaksi kalau hanya kamu bersaksi sendiri. Nah, kata Yesus, di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Ketika Yesus dituntut oleh orang-orang Farisi untuk bersaksi supaya sah persaksiannya itu harus dua orang saksi, Yesus mengatakan, aku bersaksi untuk diriku sendiri dan Bapa bersaksi tentang aku. Di situ Yesus katakan bahwa persaksian itu ada dua, persaksian Dia dan persaksian Bapa. Bagaimana mungkin dua orang saksi, dua persaksian muncul dari satu orang yang sama? Silahkan jawab. Makanya baca kitab saudara. Oke, sudah ya. Yohanes pasal 8, 17 sampai 19. Di dalam kitab Tauratmu sudah tertulis, kesaksian dua orang adalah sah. Dasar imannya di situ juga, saudara. Jika kesaksian Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, nggak ada yang percaya. Ngapain kita percaya nabi seperti itu yang bersaksi tentang dirinya sendiri? Karena di kitab Kejadian, kesaksian dua orang itu baru sah. Bapa bersaksi tentang Yesus, Yesus bersaksi tentang Bapa. Makanya sah dia diangkat sebagai nabi. Kalau ada nabi yang bersaksi tentang dirinya sendiri, saya katakan dia nabi. Itu melanggar tabiat di perjanjian lama. Makanya Yesus berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Maka sah kenabiannya. Begitu, karena saudara. ada dua saksi. Karena ada dua saksi, benar? Iya, saksinya dua. Jelas Bapa. itu, bukan satu. Karena memang Yesus di dua natur, Bang. Saya nggak tanya dua natur, dua saksi. Itu kan menjadi dua. Untuk mendapatkan keduaan itu kan kita harus jelasin duanya maksudnya Memangnya gimana. laskar surgawi ketika diminta untuk dua saksi, laskar surgawi bisa datang sendiri dengan beralasan saya punya dua sifat, dua natur gitu. Oh tentu dong. Jadi begini Bang, cara penjelasannya. Dalam pengakuan iman seperti ini saudara, ini pengakuan iman aku mengutus aku, kan begitu. Sementara mentoknya pikiran-pikiran kita hanya bisa Bang Juma mengutus Bang Handi. Kalau itu mudah dijelaskan, anak TK pun mudah sekali menjelaskan itu. Kalau Bang Juma mengutus Bang Handi. Tapi kalau disuruhlah orang-orang mengilustrasikan Bang Juma mengutus Bang Juma, itu akalnya nggak nyampe itu. Kalau Bang Juma mengutus Bang Handi cepat itu, anak TK pun bisa mengilustrasikan. Tapi mengilustrasikan Bang Juma mengutus Bang Juma, saya pastikan Islam nggak ada satupun yang bisa mengilustrasikan itu. Oke, sekarang saya tanya.
Dalam Yohanes 8 ayat 12 itu kira-kira persaksian Yesus itu diterima atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kan udah Kenapa sah. bisa Kan kenapa bisa sah? karena kesaksiannya 2 orang, saudara. Ah, benar. Selesai itu. Iya kan? Anda kan minta sah apa tidak? Ya udah sah kan? Iya, benar itu. Kenapa? Ya, berarti benar. Berarti Iya. Yesus itu bukan palsu-palsuan. Kesaksiannya bukan hanya sendiri. Iya, 2 saksi bukan 1. Silakan Bang Udah. Ken. Loh, siapa ngorok? Ustadz Sugi kayaknya nak. Atau ini yang di bawah Hafif. Aku juga izin pamit ya, saudara ya. Oke, sedikit Bang, sedikit. Aku tanggapi tadi kamu bilang Allah, disebut juga Allah ya. Kabur dulu lah, sekarang belum selesai. Nah, sedikit Bang. Oke Bang. Oke, sedikit. Tidak, kau kan mengklaim tadi Yesus itu disebut Allah. Sedikit Bang, satu data aja. Di Keluaran 4:15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan kaburlah kau. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahnya dan lidahnya dan lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Keluaran 4:16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi Yesus disebut Allah itu, Musa disebut Allah itu bagi Firaun karena dia adalah penyambung lidah Allah. Penyambung Allah Elohim, disebut Elohim, bukan sebut Allah, Elohim. Ya kan ini lembaga Alkitab kita baca Bang. Itu ya tadi kan itu yang diangkat. Bunda Rama sih kencengin kabur dari mainan gua. udah main mau keluar dia. Tapi beli. Masya Allah Mbak De. Ya Allah ya Rabbi. Mbak De. Masya Allah. Itu kan mainan gue dikencangin kabur deh tuh. Padahal aku belum bicara loh Bang Handi. Pak Rahmat kencangin kali tadi Pak Rahmat. Pak Rahmat. Jadi tadi kan diangkat ya Yesus disebut Allah. Padahal hanya penyambung lidah. Penyambung lidah itu kiasan ya, penyambung lidah Allah. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya, akan. Itu tadi dia Nasarotenoo. Jadi coba ada yang baru masuk, Bunda Rama coba. Bunda. Selamat malam Hafif Lianto. Pagi ya. Ayo udah subuh. Selamat subuh Hafif Lianto. Selamat subuh ya. Hafif Kristen. Ya. Hafif Kristen ya apa Muslim? Enggak tahu. Hafif. Bang Andi, dari mana kau baru masuk? Nyesel saya tadi bawa Yohanes tadi. Dari meeting Pak De tadi ngumpul kan. Tadi meeting persiapan buat nanti siang. Ini netizen sentimen sekali. Masa ada saya kabur orang baru ngomong. Hafif Lianto. Ya Bang Andi udah bisa bareng kita hari ini Bang Andi. Monitor. Nggak tahu deh ngomong apa sih. Ntar dulu Bunda Rama ya. Habis meeting tadi persiapan. Habis meeting tadi persiapan buat besok. Gladi resik lah. Bang pemantapan. Hati matanya gak kuat. Oh, Bang Andi kok begadang, nanti mata Bang Andi gak kuat. Karena baru nyampe pemantapan tadi buat besok. Alhamdulillah. Ada Ustadz Wapi, ada Bang Sondi, Ustadz Ali, Ustadz Alif. Komplit tadi. Gitu. Masya Allah. Terus, enak pada ngumpul. Aku mau ke sana aja. Aduh, enak pada ngumpul. Terus nelpon Bang Juma video call untuk pemantapan. Begitu tadi. Jadi alhamdulillah terkendali semuanya. Insya Allah nanti berjalan dengan lancar. Jam 15.00 dimulai sampai jam 22.00. Ya, semoga di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berarti live TikToknya.
Insya Allah dilaikan di TikTok. Oh, gitu. Kita sapa Bro Fik. Bro Oke, Fik. selamat malam Bro Fik. Selamat pagi Bro Fik. Agama apa? Bunda Hesti masih bangun. Masih. Aku nggak bisa tidur. Bro Fik. Bagus tahun ininya ya 1999. Dia lahir tahun 99. Orang gue ngomong biasa, gue begini emang. Orang kan orang Bugis ya begitu logatnya. Masa gue ya logat Sunda? Tidur tanpa keleanmu. Ya, orang lagi live Pak Dek. Kalau aku nyanyi, Pak De pasti marah. Sekarang Pak De yang nyanyi. Insya Allah live besok di YouTube semuanya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silahkan bergabung. Saudara kita juga Malaysia nanti sudah datang gitu. Jadi diundang kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan siaran ini bergabung besok jam 15.00, bukan besok nanti 15.00 sampai 22.00 di Aula Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan. Dan di teman-teman sekali lagi nih yang ingin baju api baik yang bergambar Bang Juma maupun yang uniform api, hubungi saya, nanti saya oper ke Bang Julius. Bagi yang ingin parfum api bisa ke admin Bang Juma, sahabat Bang Juma, Adik Sadli, bisa juga ke saya. Kira-kira begitu. Dilanjut. Oke. Selamat pagi Edi Lois. Selamat pagi Edi, Bang Edi. Ya, selamat pagi. Agama Assalamualaikum. apa? Islam. Oh, agama Islam. Waalaikumsalam. Hadir nggak punya bersyarat, hadir aja nggak bersyarat kok. Gratis. Oke. Gratis. Selamat pagi Togar, agama apa? Ada snacknya ya. Channel YouTube-nya adalah Julkipli M Abbas atau Handi Selebes Channel di YouTube ya. Julkipli M Abbas atau Handi Selebes Channel atau Sugi Kristologi Official. Kurang lebih begitu. Reaksi. Sugi Kristologi Reaksi, Handi Selebes Channel atau Julkipli M Abbas Official. Lanjut. Oke. Selamat pagi Togar, agama apa? Togar? Nggak nyangkul kau? Nggak nyangkul kau? Enggak. Nah, agamamu apa Togar? Kristen. Nah, oke, apa yang mau kamu tanya Togar? Volumenya kuatin lah, keras sedikit lah Togar. Iya. Kerasin sedikit Mbak Esti. Baluap gitu coba. Weh, balua bersuara kau, lembek kali kau. Nah, gitu dia. Ya. Halo. Giliran di terminal, giliran terminal kau tidak kau Esti. Giliran di sini kau diam. Ayo Bang Togar mau nanya apa? Ini ibu ini Kristiani apa Islam? Bisa gak kau bagusi suara kau sedikit Togar? Ibu ini Kristen apa Islam? Malam dia Bang. Kenapa kau tanya aku? Kau kan Kristen, kau kan agama Kristen. Kau mau nanya apa? Bukan mau nanya pribadi aku. Jawab aja, nggak apa-apa. Oke, udah dijawab sama Ustaz Sugi tadi. Saya tanya ini aja ya. Apa bahwasanya Yesus Kristus itu Nabi Isa kalau di dalam Islam? Hello. Ngomong apa Togar? Bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu Nabi Isa menurut Islam, di mana ayatnya ada? Tidak pernah kami Islam menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus. Kakak sama tuh. Iya, tapi kalau soal menafsirkan Tuhan Yesus selalu kagak pernah tuh, justru LAI yang pakai Nabi Isa. Justru gereja yang pakai Nabi Isa. Kami nggak niru-niru tuh. Iya, tapi kenapa di dalam kitab kamu Nabi Isa suka disamakan dengan Tuhan? Tidak ada yang menyamakan Nabi Isa dengan Tuhanmu, enggak tuh.
Pakai Yang telinga apa Bang menyamakan Toga? itu Satu aja dulu aja, biar gue mainkan dulu. Tidak ada tuh yang nyamain Nabi Isa dengan Tuhanmu, kagak tuh. Ya memang bagus. Siapa yang bilang jelek? Iya. Ya. Ya kau tidurlah kembali. Kau Jangan tidurlah dulu. kembali. Jangan dulu, gue belum ada mainan. Iya. Ada masalah lagi Pak Togar? Hah? Ada masalah? Maksudnya? Ada masalah nggak? Ada lagi yang mau ditanya. Bang, ini Ya Allah ya ada baca Robin. ini